Sluding The Heavens bab 21 sampai dengan bab 30. Bab 21 Pengorbanan Darah. Peta gosip berjalan melalui sejarah Tiongkok kuno, memiliki asal mula yang sangat awal, bagaimana ia dibuat, dan apa tujuannya. Ini masih merupakan misteri yang menarik. Setelah menggunakannya untuk membuktikan dan menghitung kecepatan orbit bintang, dan bahkan penciptaan biner komputer juga terkait dengannya, dapat dikatakan bahwa itu sangat misterius. Sampai hari ini, makna agung dan mendalam yang terkandung dalam bagan gosip Taiji kuno belum dipecahkan, tetapi orang telah membuat banyak tebakan dan spekulasi berani. Pernah dikatakan bahwa itu mewakili potensi yang tidak diketahui dan dapat disimpulkan berdasarkan itu untuk menghitung berbagai kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Tentu saja, itu harus menjadi pengurangan yang sempurna untuk secara kasar menghitung potensi di masa depan jika tidak kesalahan perhitungan adalah satu langkah dan seluruh permainan hilang dan tidak valid. Beberapa orang mengatakan bahwa itu menggambarkan esensi alam semesta dengan cara yang paling ringkas dan masing-masing simbol adalah hal yang paling asli. Beberapa orang bahkan dengan berani mengemukakan hipotesis bahwa Taiji Eight diagram terkait dengan ruang dan waktu. 8 simbol dari Eight diagram adalah koordinat langit berbintang, dan pengaturan dan kombinasi yang berbeda mewakili bidang bintang yang berbeda. Menurut asumsi ini, koordinat dari setiap bintang di alam semesta dapat ditentukan, dan Taiji Eight diagram setara dengan gerbang langit berbintang, yang dapat dihubungkan ke lubang cacing. Berdasarkan spekulasi ini, diagram Taiji Bagua adalah struktur yang stabil jika cukup energi dapat disediakan untuk menetapkan koordinat langit berbintang tertentu, pintu langit berbintang dapat dibuka setelah perhitungan yang rumit dan akurat. Namun, kompleksitas semacam ini tidak dapat dibayangkan, yang melibatkan array yang aneh, dan yang disebut array ini belum dikenali, dan itu juga dalam tahap spekulasi dan hipotesis. Array itu sendiri terkait dengan ruang, sejauh ini tidak dapat diatasi, misterinya sangat rumit. Bisa dibayangkan untuk membangun gerbang langit berbintang, diagram Taiji Eight diagram, betapa berkabutnya itu. Dapat dikatakan bahwa itu tidak dapat dicapai dalam periode waktu yang sangat lama. Pada saat ini, Yevan dan yang lainnya mendapat kehormatan untuk melihat proses pembangunan lagi Taiji Eight diagram. Jika orang-orang yang telah memikirkan dan mempelajari gerbang Stark selama bertahun-tahun akan melihatnya, mereka akan senang dan gila, karena ini adalah kesaksian yang hebat. Sangat disayangkan Yevan dan yang lainnya tidak memiliki pemikiran seperti itu. Mereka sekarang memiliki perasaan kuat akan krisis bertahan hidup, dan mereka hanya ingin melarikan diri ke sini sesegera mungkin, karena bayangan kematian selalu menyelimutinya. Kuil Dalian runtuhan ribuan kilometer jauhnya, meskipun sementara hening di sana, tetapi napas tragis setelah kewalahan, dan mata raksasa berwarna merah darah seperti lentera menatap ke sini dalam sekejap mata, dalam gelap ini sangat mengejutkan, menakutkan. Gosip Taiji di langit telah terbentuk, dengan logam yang kental dan bertekstur, seperti dicor oleh alkimia. Di sekitarnya, ruang terdistorsi dan cahayanya berkabut. Simbol-simbol gosip yang sesuai dengan Qian, Kun, Sun, Ding, Gen, Zhen, Li, dan Kan memancarkan cahaya satu demi satu, seperti seperangkat kode misterius dan kuno yang bersinar. 8 heksagram telah melintas ratusan kali, dan mereka telah rumit diatur dan digabungkan, tetapi mereka belum menyala pada waktu yang sama, dan akhirnya redup perlahan gosip-gosip Taiji yang besar bergetar dan cenderung runtuh. Bagaimana mungkin? Banyak orang ketakutan, jika mereka tidak bisa membuka jalan singkong kuno, itu berarti kematian bagi mereka. Tirai cahaya yang diselimuti altar 5 warna redup menjadi hampir redup, dan hanya sedikit sinar cahaya yang berubah ke Taiji Eight diagram di langit. Semua orang tahu mengapa adegan ini. Untuk membuat peta gosip Taiji, atau untuk membuka pintu langit berbintang, membutuhkan pasokan energi misterius yang cukup dan stabil, tetapi sekarang energinya tidak mencukupi. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita benar-benar akan mati di sini? Ada nenek moyang buaya di kejauhan, dan buaya kecil dalam waktu dekat jaring kematian besar telah dibuka untuk semua orang. Bang! Selusin buaya telah memasuki tirai cahaya dan mulai menyerang semua orang. Pembakar dupa, alang-alang fajra, lonceng kuningan, drum ikan dan peninggalan dewa lainnya bersinar terus-menerus, melawan dampak buaya dewa, tetapi kekuatan semacam itu secara mengejutkan besar, dan kerumunan dampak tidak dapat membantu tetapi mundur. Klik dan klik. Di luar altar 5 warna, padat, bersisik di mana-mana, puluhan ribu buaya terus-menerus menghantam tirai cahaya, dan lebih banyak suara bergerak datang, dan dalam beberapa saat, ratusan buaya kecil berhasil membobolnya. Spesies yang kelihatannya kecil tapi sangat mengerikan ini sangat menakutkan, dapat terbang jauh, setiap buaya seperti pedang, dengan daya tembus yang kuat. Tidak, mari kita pergi pertahanan pasif seperti ini, kita akan mati di sini cepat atau lambat. Teriak Pangbo, pela tembaga kuil Dalian terus bergetar, dan Huaguang penuh cahaya, membentuk tirai cahaya, yang melindungi 3 atau 4 orang, meskipun bisa sementara waktu tetap aman, tetapi tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi untuk waktu yang lama. Kamu tidak mau bergerak dulu, aku akan keluar dan mencobanya dulu. Yevan mendesak Pangbo, dan dia tidak lagi secara pasif bertahan, melangkah maju dengan lampu kuno. Tiba-tiba, puluhan buaya menusuknya, puluhan lampu gelap seperti kilat, cepat dan kejam, seperti paku mereka dipaku ke tirai cahaya yang dihidupkan oleh lampu kuno, dan mereka mengebor keras. Pras. Panggil. Yevan Jing menunggu puluhan buaya untuk mendekat, dan kemudian bergegas menuju sumbu lampu kuno, dan tiba-tiba ada cahaya yang kuat naik ke langit, dan nyala api membubung dalam jarak 5 atau 6 meter di sekitarnya, di mana itu benar-benar tenggelam oleh api. Aroma bau yang membakar tiba-tiba keluar, dan teriakan itu menjerit satu demi satu, ketika api perlahan-lahan surut, Yevan tidak ternoda, dan dikelilingi oleh cahaya yang cerah, seperti makhluk abadi datang dari bulan, tetapi di sekitarnya ini adalah baju besi skala, hampir semua buaya dibakar sampai mati. Beberapa makhluk ganas yang lolos dari bencana hampir terbakar, tubuh mereka terbakar, dan tubuh mereka tidak lagi utuh. Mereka menatap Yevan dengan kejam di kejauhan, dan membuat tangisan dalam, membuat orang-orang menjadi kedinginan. Oke, bakar saja. Pang Bo berteriak di belakang, dia akan bergegas dan juga menyerang.
Tapi mereka dipeluk oleh 3 orang di sekitar mereka. Mereka adalah 3 wajah tanpa darah. Mereka tidak memiliki peninggalan dewa. Tanpa perlindungan pelak perunggu kuil Dale Yen, mereka pasti akan mati. Klik dan klik. Suara retakan datang lagi. Kali ini, 5 atau 600 buaya menerobos tirai cahaya dan bergegas masuk. Semuanya indah, tubuh-tubuh kecil itu sepertinya memadatkan kekuatan magis, gigi tajam bersinar dengan cahaya dingin, dan mata iblis takut, semua bergegas tanpa rasa takut, berputar-putar di sekitar Ye Fan terus-menerus. Tidak, Ye Fan harusnya tidak bisa berurusan dengan begitu banyak paku hitam sendirian. Aku akan membantunya. Pang Bo ingin pergi lagi. Tapi apa yang harus kita lakukan? 3 orang di sekitarnya tampak pucat dan menatap Pang Bo dengan sangat memohon. Tentu saja aku tidak akan membiarkanmu mati. Pang Bo menoleh ke arah Wang Ziwen, Liu Yunzi dan yang lainnya di belakang, mengatakan, kamu lindungi mereka bertiga, aku ingin membantu Ye Fan di masa lalu, dan lebih baik mengirim beberapa orang lagi, jadi pasif bagaimanapun, pertahanan bukanlah jalannya. Oke, aku akan pergi denganmu. Zhou Yi berdiri. Pang Bo selalu bersikap dingin pada Zhou Yi dan berpikir ia memiliki pemikiran yang mendalam, tetapi harus mengakui bahwa pria elegan ini masih memiliki keberanian tertentu pada saat kritis. Pada saat ini, Wang Ziwen, yang tampak seperti pria terhormat, juga berjalan ke depan dan berkata kepada orang-orang di belakangnya, tindak lanjuti dengan 1 atau 2 orang, dan sisa peninggalan para dewa sudah cukup untuk melindungi semua orang, tetapi gadis itu tidak akan datang. Dihadapkan dengan makhluk ganas ini, karena sifat perempuan yang lemah, saya khawatir ketika Anda muncul, kaki Anda akan lunak dan lembut, bahkan jika Anda memiliki Buddha di tangan Anda mungkin tidak dapat membantu. Tunggu. Ketika Pang Bo muncul, dia memindahkan pelak tembaga kuil Dale Yen ke atas dan menghancurkannya dengan keras di atas altar 5 warna. Ada desakan keras ke depan. Ini adalah gelombang badai yang dibentuk oleh kemuliaan dan keluar 7 atau 8 meter jauhnya. Tiba-tiba ada buaya di dalamnya. Teriakan sekarat dan berjuang membuat kulit kepala mati rasa, seperti sekelompok roh jahat disempurnakan, asap putih melayang, tubuh ditutupi dengan bau terbakar. Ini adalah serangan berskala besar, tidak seperti pertama kali ia tidak dapat mengejar buaya sendirian, dan tidak dapat mengejar kecepatannya. Sekarang begitu banyak makhluk pembunuh datang bersama-sama, Anda dapat menutupi lusinan atau ratusan hanya dengan memindahkan pelak tembaga artikel. Kapan? Lonceng merdu terdengar seperti lonceng di gunung kuno, memberikan perasaan ketenangan dan kedalaman. Jam perunggu yang patah di tangan Wang Ziwen penuh dengan cahaya keemasan, dan riak-riak yang terlihat bergetar keluar. Kelihatannya lembut, seperti gelombang air, tetapi ketika menyentuh buaya-buaya yang melesat itu, kelihatannya menjadi pisau daging, dan setiap riak emas dapat memotong buaya dengan pinggangnya. Suara, bum-bum, terus-menerus berdering, dan dalam sekejap mata belasan buaya terputus dan darah mengalir ke tanah. Adegan berdarah ini sangat menakutkan. Namun, buaya yang tak terhitung jumlahnya tidak takut akan kematian, dan sekarang hampir 1000 buaya kecil telah menyerbu masuk, padat, dengan serangkaian dampak gelap dan vertikal, dianyam ke jaring sabit kematian. Bang! Zhou Yi terus-menerus menabrak mangkuk Zijin, menyapu area besar cahaya Buddha, menghancurkan baju besi berskala tak berujung, meninggalkan banyak mayat di tanah. Sungguh mengerikan melihat banyak buaya kecil yang berubah menjadi saus daging dan lumpur darah mengabur. Ini adalah adegan yang sangat tragis. Demi kehidupan, mereka semua selamat. Darah segera menodai altar, bau darah yang menyengat meluap, dan kabut darah samar melayang seperti ladang syura. Ha! Ha! Pada saat ini, 2 teriakan tiba-tiba datang dari belakang. 2 teman sekelas jatuh di kolam darah. Setiap orang memiliki banyak lubang darah di kepala mereka, dan tubuh mereka ditutupi dengan buaya jelek. Semua orang berduka untuk sementara waktu, hidup dan mati tidak bisa menahan diri, meskipun berjuang, tetapi 2 teman sekelas meninggal secara tragis. Kedua lelaki itu berbagi peninggalan dewa, tetapi hanya ada 3 atau 400 buaya yang masuk, dan mereka tergila-gila. Dampaknya sangat besar sehingga mereka langsung menerbangkan kedua lelaki itu. Jatuh ke samping, keduanya langsung kewalahan oleh buaya kecil dan mati di tempat. Kamu tidak bisa melepaskannya meskipun kamu mati. Teriak Lin Jia untuk mengingatkan semua orang. Banyak orang telah terguling oleh tabrakan, dan karena mereka berbagi senjata Buddha dengan mereka, tindakan mereka dibatasi dan bahayanya sangat ekstrem. Ha! Ha! Datang lagi dengan 2 teriakan, seorang pria dan seorang wanita dan 2 teman sekelas jatuh dalam genangan darah, berdarah, mengerikan untuk dilihat, mata terbuka lebar, mata mati. Orang-orang di barisan belakang bergegas berkumpul dan mulai menyerang sambil membelah bersama-sama, mereka memotong buaya dengan peninggalan dewa, dan situasi akhirnya stabil untuk sementara. Bunuh. Wajah Liu Yunzi pucat, karakternya suram, dia tidak berani, tetapi saat ini dia juga bergegas keluar dengan Alu Fajra. Dalam legenda Buddhis, ini adalah perwalian sakral yang sangat kuat, menghancurkan musuh seperti menghancurkan ayam dan anjing, semua tak terkalahkan, melambangkan tak terkalahkan, adalah alat yang dipegang oleh para suci yang benar-benar seperti Buddha. Tenda listrik terbang, kemuliaan berkilauan, para dewa di sekitar Liu Yunzi menyilaukan, dan Alu Fajra menyapu, seolah-olah membunuh 1000 tentara, dan tiba-tiba meninggalkan tempat plasma dan timbangan patah yang tak berujung. Kekuatan Fajra Pestle terbukti. Pada saat ini, orang asing Cade juga bergegas, berteriak, di mulutnya, dan terus memukuli dengan ikan kayu yang pecah. Tuhan penuh belas kasihan. Meskipun dia berteriak seperti ini, dia benar-benar tidak ragu-ragu di bawah tangannya. Ikan kayu yang pecah itu nampak berantakan kapan saja, tetapi ia memiliki kekuatan misterius. Ada 3 Buddha yang terukir di sana. Pada saat ini, mereka semua bermanifestasi menjadi cahaya dan bayangan, dan muncul. Mereka berkeliaran di sekitar Cade yang asing dan menyapu buaya di sekitarnya. Tuan, apakah ini malaikat yang Anda kirim? Bunuh setan ini dari neraka. Orang asing ini pada saat yang sangat tegang ini, tiba-tiba orang Cina berkata dengan lancar dan kagum. Iblis berambut kuning, kau mengambil barang-barang Buddha, jangan bicara omong kosong, oke. Pada saat ini hidup dan mati, Pang Bo terhibur olehnya.
Cade berteriak setelah berkata, Tuhan berkata, semua makhluk adalah sama, Tuhanku berbelas kasih, Bodhisattva adalah malaikat. Brengsek, Tuhan, semua makhluk adalah sama, Buddha saya berbelas kasih, apakah itu yang dikatakan Buddha? Dialog antara kedua orang ini juga memberi altar ini suasana kematian yang penuh alternatif. Darah di altar berubah menjadi darah kecil, menerobos tirai cahaya, dan melayang ke langit, berkonvergensi menuju peta gosip Taiji yang sudah tidak stabil, sehingga pintu langit berbintang yang segera hancur akan melintas lagi. Jelas, semua orang menemukan situasi ini, dan tiba-tiba menunjukkan perasaan senang. Bunuh, semakin banyak kita bunuh, semakin baik. Buaya jenis ini adalah keturunan dari iblis-iblis besar. Intinya, ada darah yang mengalir di tubuh dan mengembunkan kekuatan ilahi www.mtnovel.com setelah mesbah dapat diubah menjadi gosip Taiji energi misterius yang dibutuhkan. Ya, altar batu 5 warna ini awalnya adalah altar, dan pengorbanan darahnya harus dipertimbangkan di masa lalu yang jauh. Gambar-gambar gosip Taiji di langit menjadi lebih jelas dan terang, seperti pengecoran logam, dan kecemerlangan terus bersinar. 8 simbol gosip tidak pasti. Setelah mengubah berkali-kali dalam urutan yang rumit, mereka semua akan menyala dan membuka langit kuno. Boom. Tetapi pada saat inilah ada nafas yang mengerikan di kuil Dalian, bumi benar-benar retak, dan seekor raksasa naik ke langit, mengguncang langit. Hampir dalam sekejap, semua orang merasa bahwa jiwa itu pergi, dan semua orang hampir jatuh di atas altar. Dua mata besar seperti lentera, bergerak dari jauh ke dekat dalam kegelapan, mendekat dengan cepat. Itu leluhur buaya yang ditekan oleh Buddha di bawah kuil Dalian dalam mitologi dan legenda. Sekarang dia keluar dari masalah. Siapa lagi yang bisa hidup di dunia ini? Jika semua orang jatuh ke ruang bawah tanah es, mereka merasa benar-benar putus asa. Saya takut bahwa bahkan jika ada bodhisattva yang menunjukkan semangat, mereka mungkin tidak dapat menyerah pada monster raksasa seperti itu, kecuali jika sang Buddha secara pribadi. Mungkinkah iblis legendaris meninggalkan hidupnya pada saat terakhir ini? Tunggu. Pada saat ini, peti mati raksasa perunggul di altar 5 warna tiba-tiba mengeluarkan suara gemetar, dan mata darah kedua lentera merah di kejauhan segera berhenti, tampak tidak pasti, dan tidak lagi bergerak maju. Bab 22 Setan Kota Peti Mati Tembaga. Semangat semua orang habis. Jiwa hampir keluar dari tubuh sekarang. Deru nenek moyang buaya dunia memiliki kekuatan yang luar biasa, dan tampaknya mampu menelan jiwa manusia. Jika bukan karena peti perunggu kuno membuat tremolo logam aneh, aku khawatir semua orang di ruangan itu sudah beruntung. Napas tragis datang dari jauh, seperti tsunami. Setan besar yang melarikan diri dari bawah tanah Leyen tidak lagi bergerak maju dan berhenti di sana, tetapi momentum yang dilepaskan dari alam masih tak terkendali. Menahan, jiwa bergetar. Penuh dengan turbulensi, mengguncang langit, dan badai pasir masih sesaat karena itu, di mana ada langit yang mempesona, dan dua mata darah seperti lentera dalam kegelapan menatap ke sini seketika. Tidak bisa melihat tubuhnya dengan jelas, di mana awan hitam berputar, menutupi Xingyue dan menutupi langit. Meskipun tidak didekati, momentum leluhur yang mengesankan ini masih belum fana. Banyak orang di altar 5 warna hampir jatuh ke tanah, bahkan jika mereka memegang relik dewa di tangan mereka, mereka tidak bisa menahannya. Apakah ini iblis besar yang ditekan oleh Buddha sendiri? Ini adalah keberadaan mitos dan legenda, bahkan jika saya melihatnya dalam kenyataan, itu benar-benar muncul tidak jauh, seperti mimpi. Sebagai manusia kota modern, mengapa Anda melihat pemandangan yang mengerikan? Semua orang merasa sangat tidak nyata, apa yang saya lihat dan dengar saat ini benar-benar mengejutkan. Nenek moyang buaya sekarang keluar dari masalah. Tahun-tahun yang tak berujung telah berlalu. Laut dan kebun-kebun anggur telah runtuh. Kuil Tianggong telah runtuh. Kuil Leyen telah lama ditinggalkan. Awu Auman. Tiba-tiba, buaya mengeluarkan raungan guntur dan guntur, seperti guntur bergemuruh di telinganya, dan beberapa orang di kerumunan segera jatuh ke tanah. Ini bukan serangan nyata, itu hanya gelombang kejut suara, tetapi bahkan ini tak tertahankan, dan beberapa orang mengalami pendarahan dari telinga dan hidung mereka. Suara, pasir, keluar, di luar altar 5 warna, penuh sesak dengan tekanan hitam, buaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar, dengan cepat menembus tirai cahaya, dan bergegas ke altar 5 warna. Ini adalah nenek moyang buaya yang menginstruksikan buaya kecil ini. Tampaknya takut pada peti mati tembaga, sehingga keturunan ini akan mencoba. Bangun, bangun. Beberapa siswa yang jatuh ke tanah dan menderita telinga, hidung, dan pendarahan kelelahan dan tidak dapat bergerak. Mereka bahkan tidak bisa memegang senjata Buddha di tangan mereka. Saya bisa membayangkan betapa mengerikan deru semacam itu. Akhirnya, beberapa orang berdiri di atas seruan orang banyak, tetapi masih ada 2 orang yang satu langkah di belakang, dan buaya yang bergegas seperti air pasang langsung membuat mereka kewalahan. Tidak ada mukjizat terjadi, 2 gumaman keluar, relik para dewa melepaskan, dan dalam sekejap mata 2 kehidupan yang hidup menghilang selamanya. Di mana darah terciprat, buaya-buaya bergegas untuk menggali ke dalam tubuh dan kepala mereka, darah merah, plasma otak putih, terutama yang menyilaukan. Orang lain tidak punya waktu untuk menyelamatkan, mereka dikelilingi oleh ribuan buaya, semua orang kewalahan. Hingga saat ini, total 13 orang telah kehilangan nyawa mereka, dan 17 sisanya juga dalam bahaya hidup tidak kekal, dan kematian begitu tiba-tiba sehingga akan datang kapan saja. Cahaya bersinar, semua orang melambaikan peninggalan dewa di tangan mereka, untuk melawan pembunuh berdarah dingin di sekitar mereka, dan ingin bergegas hidup-hidup, bahkan jika siswa perempuan yang lemah lupa menangis, mereka tidak bisa menahan keputusasaan pada saat ini. Tetapi hal yang paling berbahaya terjadi, tetapi semua orang yang menggunakan alat Buddha berada dalam bahaya, tidak cukup fleksibel, dan terikat. Awu Auman. Di kejauhan, buaya mengucapkan raungan, dan melihat bahwa peti mati tembaga tidak memiliki reaksi abnormal, melonjak, menyemprotkan awan dan kabut, dan perlahan-lahan mendekat. Mata berwarna darah, ukuran wastafel, bersinar dan bersinar dalam kegelapan, seperti 2 putaran darah matahari yang menggantung di langit. Ketika mendekati, sulit bagi semua orang untuk berdiri. Napas yang mengerikan jelas merupakan hasil dari pembunuhan ribuan jiwa, yang membuat orang gemetar dan bergegas keluar dari cangkang.
Hanya 10 meter jauhnya, tetapi masih tidak dapat melihat tubuhnya, hanya 2 putaran mata darah dapat dilihat, dan semua orang hampir putus asa. Oh! Tiba-tiba, angin iblis bertiup ke seluruh dunia, seperti hantu yang menangis dan melolong, berkali-kali lebih keras daripada badai pasir sebelum itu, dan sepertinya ada ribuan guntur di langit. Dalam kabut hitam mengerikan, tangan hitam besar turun dan meraih altar 5 warna bentuknya mirip dengan tangan manusia, kecuali bahwa itu terlalu besar, dan jari-jarinya yang telanjang cukup panjangnya 7 atau 8 meter dan hitam. Tetapi sekali lagi, itu membuat banyak orang ketakutan. Ini adalah setan hebat dari penindasan pribadi Buddha. Meskipun dia ditekan selama bertahun-tahun tanpa akhir, dia masih kaget dan tak tertandingi. Dan pada saat ini, peta gosip Taiji di langit akhirnya benar-benar terbentuk, yang dilengkapi dengan kekuatan ilahi yang terkandung dalam darah buaya dewa. 8 simbol heksagram berkilau pada saat yang sama, memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan pintu langit berbintang muncul kembali. Boom! Dengan getaran yang tumpul, sosok gosip Taiji benar-benar terbuka seperti portal, mengungkapkan lorong misterius dan besar, dan aku tidak tahu harus kemana. Ada lubang hitam di dalamnya. Tangan besar yang menonjol didorong ke samping oleh kekuatan misterius, dan pada saat yang sama, 9 naga besar dan masif yang belum bergerak tiba-tiba menggigil. Bahkan, jika naga yang berdiri bersama Tuhan telah menjadi mayat yang dingin, tidak ada ruang untuk penghujatan saat ini. Ada roh naga yang kuat semua buaya di altar 5 warna gemetar dan berbaring di tanah, dan punggungnya seperti saringan. Akhirnya, dengan cepat surut seperti gelombang. Altar meninggalkan tanah dengan mayat buaya, serta beberapa tubuh manusia, yang langsung dibersihkan. Pergilah, masukkan peti mati tembaga. Ye Fan berdiri terlebih dahulu dan kemudian mengangkat pangbo. Bukannya mereka tidak beruntung, tetapi bahwa iblis-iblis besar itu benar-benar luar biasa. Momentum cahaya sudah cukup bagi orang-orang biasa untuk menjadi mematikan, dan para monster dapat dikejutkan sampai mati. Semua orang berdiri dengan mengguncang tubuh mereka, dan semua orang setuju bahwa mereka akan memasuki peti mati perunggu. Pintu langit berbintang telah dibuka, aku takut daging itu sendiri tidak bisa pergi di jalan kuno langit berbintang. Memasuki peti mati perunggu adalah pilihan yang membuat frustrasi. Peti mati tembaga itu aneh dan mengganggu, tetapi sekarang harus digunakan. Dalam kegelapan, mata leluhur buaya menjadi lebih dingin, dan mata raksasa berdarah itu menggantung seperti matahari merah. Tiba-tiba, ia menembakkan 2 kecemerlangan berdarah yang mempesona, yang melintasi dan menyegel diagram 8 Taiji di langit. Melihat adegan ini, semua orang berubah warna. Bagaimanapun, iblis duniawi ini menolak untuk menyerah, menunjukkan misteri iblis langit, ia ingin menutup jalan kuno langit berbintang dan menghalangi jalan semua orang. Pada saat yang sama, tangan hitam besar itu meraih ke bawah lagi, dengan mudah menembus topeng cahaya redup, dan meraih ke arah altar. Semua orang ngeri, dengan cepat memasuki peti mati tembaga, dan mengayuh kembali. Tangan besar eboni turun, sasarannya bukan semua orang, tetapi peti mati kuno dari perunggu ini. Ki. Tangan hitam besar meraih peti mati raksasa perunggu dan membuat suara, dentang. Hati semua orang tenggelam. Mana leluhur buaya dunia ini mengerikan, dan sulit bagi non-Buddha untuk menekan. Jika tidak ada reaksi abnormal dari peti mati tembaga misterius, semua orang benar-benar tidak memiliki apa-apa. Jalan. Ketika semua orang merasa ngeri, tangan hitam besar leluhur buaya dengan cepat terbang seperti kalajengking, dan darah iblis yang tulus mengalir di antara telapak tangannya, jatuh seperti sungai kecil di altar, meledak dengan kecemerlangan berdarah. Telapak tangannya terluka oleh peti mati raksasa perunggu. Tetapi peti mati kuno tidak bergerak, dan masih tergeletak diam-diam di atas altar. Tidak jauh dari situ muncul ejekan yang sangat dingin, buaya itu menggertakkan giginya, suara itu membuat kulit kepala mati rasa. Apa yang harus aku lakukan? Jalan langit berbintang kuno dihalangi oleh iblis raksasa ini, bagaimana kita bisa pergi? Banyak orang ketakutan, melihat harapan untuk melarikan diri, tetapi terhalang oleh jalan, itu menakutkan dan cemas. Energi. Sekarang energi misterius diperlukan untuk membuka jalan kuno langit berbintang. Ada apa? Peninggalan dewa di tangan kita terus-menerus kehilangan kekuatan ilahi. Seseorang berseru. Pada saat ini, apakah itu lampu kuno perunggu milik Ye Fan, pela tembaga Great Leyen Temple di Pangbo, atau mangkuk Zhouyi, DLL, cahaya ilahi bawaan mengalir keluar dan bertemu. Datang bersama. Tiba-tiba, sebuah ejekan terdengar seperti burung hantu malam yang menangis, dan sesosok makhluk dengan ketinggian hampir 2 meter muncul tiba-tiba di luar peti mati perunggu. Semua orang kaget. Dan pergi. Siluet ini sangat marah, kabut hitam bergulir, Anda tidak dapat melihat dengan jelas, tetapi semua orang dapat merasakan bahwa itu pasti satu-satunya leluhur buaya. Ternyata itu di altar dan akan memasuki peti mati perunggu. Dia mengabaikan semua orang, dan kedua matanya yang berdarah menatap langsung ke peti mati di peti mati. Ini adalah sosok yang telah berurusan dengan Sang Buddha. Dari mitos hingga mata semua orang, pemandangan ini tak terlupakan sepanjang hidupnya, dan itu benar-benar mengejutkan. Boom. Menghadapi roh iblis leluhur buaya dunia, semua peninggalan para dewa sepertinya terbakar, memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan, dan berkumpul bersama untuk menutupi nenek moyang buaya. Pada saat yang sama, semua barang Buddha kuno seperti lampu kuno perunggu, pela perunggu di kuil Daleyen, mangkuk, vajra, dan drum ikan semuanya mulia, dan kemudian mereka naik ke nenek moyang buaya. Binghan dan cibiran gelap terdengar, hawa dingin berada di tulang orang itu, leluhur buaya dunia dengan ringan mengguncang tubuhnya, dan tiba-tiba cahaya hitam meledak, dan nyala api ajaib meroket. Semua benda Buddha dipasang di depannya, dan beberapa benda Buddha seperti futon dan penguasa membuat suara retak berturut-turut. Dengan suara, kotoran, futon hancur terlebih dahulu, diikuti oleh penguasa, DLL, dan ada 4 dewa berturut-turut. Relik tersebut berubah menjadi bubuk. 4 potong Buddha berubah menjadi 4 kecemerlangan yang memesona, semuanya menghilang di altar 5 warna, memberikan energi misterius yang kuat ke gerbang langit berbintang. 9 mayat naga besar gemetar, dan kemudian bergemuruh, perlahan-lahan naik ke langit. Nenek moyang buaya terkejut, menghindari beberapa peninggalan dewa seperti lampu kuno perunggu, yang naik ke langit, dengan cepat memperbesar tangan kanannya, menyelubungi dunia, dan meraih 9 mayat naga besar di sebelahnya.
Dan pada saat ini, lampu perunggu kuno dan pelak perunggu di kuil Dalian tampak seperti roh, masing-masing meledak dengan salah satu cahaya ilahi yang paling menyala-nyala. Orang yang bersinar tidak bisa membuka matanya dan menyapu nenek moyang buaya. Ada sinar cahaya yang tak berujung berkedip di langit, begitu indah sehingga orang tidak bisa menghadapinya, tidak ada yang bisa melihat dengan jelas, dan 9 mayat naga sementara dihentikan oleh nenek moyang buaya. Dang, dang. Ada suara jelas dari altar, dan rosario peninggalan Buddha, pelak tembaga kuil Leyen yang besar, mangkuk Len, DLL. Semua jatuh, redup dan kusam, dan bahkan lampu-lampu perunggu kuno padam. 9 mayat naga tersumbat, apa yang harus aku lakukan? Semua orang cemas. Peti mati perunggu tidak terangkat, dan 9 mayat naga diblokir di udara, sehingga sulit untuk memasuki gerbang langit berbintang. Semua orang berjalan keluar dari peti mati tembaga, dan dengan cepat mengambil Buddha yang redup. Membaca buku www.ukansu.com dan Pangbo dengan sangat cepat menyimpan botol-botol air di tubuh. Dan Yevan melepas bajunya dan mengumpulkan tas besar buaya di tanah. Saat itu, ketika getaran datang dari langit, semua orang terkejut dan bergegas kembali ke peti mati tembaga. Peti mati perunggu itu mengeluarkan bunyi gemetar dari logam, dan 9 jenazah naga itu bahkan mengayun-ayunkan ekor raksasa itu. Semua suara membanting digambar di tangan hitam besar leluhur buaya, membuatnya mundur. Boom. Ada suara keras di langit, dan 9 mayat naga besar perlahan-lahan naik menuju pintu langit berbintang. Dengan gemerincing, peti mati raksasa perunggu bergetar dan membalik, dan semua orang merasakan langit berputar. Mata berdarah leluhur buaya itu sangat dingin. Sebelum tutup peti mati ditutup, ia harus bergegas masuk. Targetnya masih peti mati di peti mati. Tetapi pada saat ini, gambar terukir leluhur dan dewa kuno di dinding peti mati berkarat, serta pola perunggu burung liar dan sengit dan binatang buas, semua mengalir keluar dari kecemerlangan kabur, sehingga leluhur buaya berhenti. Tampaknya untuk mengingat sesuatu sekaligus, 2 semburan darah keluar dari matanya dalam semburan cahaya, dan, pedal-pedal, dengan cepat melangkah mundur dalam kehampaan. Bangdang, membuat suara keras, tutup peti mati perunggu tertutup, 9 mayat naga besar perlahan menarik peti mati perunggu ke langit, menerobos segel berdarah di bawah kain leluhur buaya, dan memasuki pintu langit berbintang. Bab 23 dalam peti mati. Beberapa orang menangis pelan dalam kegelapan, dan beberapa gemetar, dan ketika Anda menutup mata, dahi tertusuk, percikan darah, gambaran mengerikan otak yang mengalir keluar, seperti mimpi buruk, seperti hantu, selalu melayang-layang antara hati. Sulit untuk melupakan kematian tragis dari teman-teman sekelasnya, bunga darah yang suram, keputusasaan yang tak diinginkan, mata yang tidak bisa ditutup, wajah muda itu, yang muncul dari waktu ke waktu, 4 tahun di kelas yang sama, 13 tahun di kelas yang sama, 13 nyawa yang masih hidup, semuanya sama. Langit hilang selamanya. Walaupun sementara ini aman untuk saat ini, banyak orang tidak dapat tenang, bahkan lebih ketakutan lagi kematian teman sekelas yang tragis, buaya yang mengerikan, muncul dalam hati saya dari waktu ke waktu, mungkin kehidupan ini dan dunia ini tidak dapat dilupakan. Peti mati perunggu gelap. Beberapa teman sekelas perempuan terisak-isak dan beberapa teman sekelas laki-laki mendesa. Meskipun mereka melarikan diri, jalan di depan tidak dapat diprediksi. Di mana Jiulong menarik peti mati, di mana pantai lainnya, di mana surga, cahaya tidak pernah terlihat, tetapi laut pahit tidak terbatas, apakah ia bergerak maju di sepanjang jalan kuno yang telah dilalui para dewa? Di mana para dewa, tempat apa? Tidak tenang sampai lama sekali. Menurut waktu di bumi, ini sudah larut malam. Semua orang kelelahan mental, dan semua tertidur. Banyak orang masih cemas dan ketakutan dalam mimpi mereka memegang relik para dewa dengan erat di tangan mereka, seolah-olah untuk mendapatkan semacam ketergantungan dan ketergantungan. Ini adalah malam yang tersiksa, banyak orang mengalami kesulitan tidur, dan dibangunkan oleh mimpi buruk dari waktu ke waktu, dan bahkan beberapa gadis bangun dari tangisan, bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka terlalu mengerikan. Banyak hal, apakah itu benar atau salah, jika hanya didengar, tidak peduli seberapa menakutkan, itu hanya sebuah cerita. Tetapi jika Anda mengalaminya secara pribadi, itu sama sekali berbeda. Kehidupan sehari-hari sekelompok pria dan wanita perkotaan sangat nyaman, tiba-tiba mengalami peristiwa tragis seperti itu merupakan dampak pemikiran yang tidak terbayangkan. Melihat iblis legendaris, memakan mayat teman, dan orang-orang di sekitar Anda mati satu persatu, bagaimana mungkin Anda tidak takut? Bahkan orang yang ceroboh seperti Pangbo sulit tidur, tidak panik, tetapi dibangkitkan oleh orang-orang di sekitarnya dari waktu ke waktu. Yevan, seperti dia, sulit tidur, orang-orang di sekitarnya tidur dari waktu ke waktu atau menangis dalam mimpi buruk, membuatnya sulit baginya untuk tidur. Hanya 5 atau 6 jam berlalu, dan kebanyakan dari mereka bangun, dan sampai 2 jam berlalu, suasana hati semua orang sedikit tenang. Pada saat ini, tidak tahu di mana peti mati perunggu kuno bepergian ke alam semesta, semua orang mulai berpikir tentang kenyataan. Peti mati perunggu itu sangat stabil, tanpa getaran apapun. Tampaknya sudah berhenti di medan bintang. Apakah ada perhentian lagi? Mungkin, ia bisa mengambang selamanya di kedalaman jagat raya yang mati. Tempat apa yang akan kita capai? Menangis dan luap-luap, bahkan siswa perempuan yang lemah harus mulai memikirkan masalah ini. Apakah para dewa akan kembali? Jalan kuno langit berbintang diciptakan oleh para leluhur. Di depan yang jauh, mungkin ada dewa, dan mungkin mencapai dunia yang misterius. Apakah Tuhan benar-benar ada? Kita telah melihat Jiulong Kofin, kuil Leyen besar yang legendaris, dan leluhur mitos buaya. Seharusnya tidak ada alasan untuk tidak mempercayainya. Namun, aku masih merasa sulit untuk menerima kenyataan ini. Dalam pemahaman saya, dewa mungkin hanya sebuah ras, atau mungkin bersama kita di bumi. Sebagai orang modern, mereka hampir tidak percaya pada keberadaan Tuhan, tetapi mereka harus menghadapinya sekarang. Lebih mudah untuk menerima kata-kata Wang Ziwen. Mungkin, para dewa itu bukan hal baru bagi kita, mungkin itu adalah hasil dari evolusi manusia itu sendiri, dan sangat mungkin kita mengenal karakter-karakter kuno. Apakah itu evolusi atau ras khusus, kita harus mengakui bahwa memang ada dewa, dan jelas bahwa leluhur kuno sudah berurusan dengan mereka.
Ada 5 altar berwarna di puncak Gunung Tai, dibangun oleh nenek moyang purba. Pada awal tahun yang tak berujung, ada 3 kaisar, 5 kaisar, dan 72 raja naik ke Gunung Tai. Mungkin, para dewa itu adalah leluhur kita. 3 kaisar dan 5 kaisar semuanya adalah karakter kuno seperti dewa, dikatakan bahwa mereka adalah dewa sendiri, jadi bisa dibayangkan bahwa tidaklah mudah untuk mengabadikan Zen di Gunung Tai. Ada banyak kemungkinan. Mungkin, mereka menyuguhkan kehidupan di langit berbintang, mengirim pesan tertentu ke alam semesta yang mati. Mungkin, mereka benar-benar dapat terbang ke langit. Bumi purba telah membuat mereka merasa terikat dan tidak cukup lebar, sehingga mereka memanjat Gunung Tai, meninggalkan bumi, dan memasuki kedalaman jagat raya yang luas. Mungkin, bumi hanyalah sebuah pos, penghentian sementara bagi keberadaan orang-orang dan para dewa, dan sebuah perjalanan dalam kehidupan panjang mereka. Mungkin. Apa yang terjadi di zaman kuno yang jauh, tidak ada yang tahu, semuanya mungkin, hanya ada satu titik yang tidak dapat disangkal, leluhur kuno telah membuka pintu ke langit berbintang, menjelajahi kedalaman jagat raya yang tak terbatas. Kenapa kamu tidak bicara? Lampu perunggu tua telah padam, dan bagian dalam peti mati tembaga gelap. Orang-orang tidak terlalu tersebar, dan mereka semua sangat dekat. Tepat di sebelah Yevan, pria itu bersandar di dinding peti mati dan diam, yang menarik perhatiannya. Apa yang salah? Masih iri dengan pemukulanku padamu. Pang Bo sangat tidak puas dan mencibir, kamu hampir mendorong Yevan keluar dari altar 5 warna, membunuh nyawanya. Akan lebih murah untuk mengalahkanmu, jika tidak berlebihan bagi Anda untuk membuangnya ke tumpukan buaya. Hei, bangun, bicara, seorang pria mendorongnya di sebelahnya. Namun, orang tidak berpikir bahwa orang ini tidak hanya tidak merespons, tetapi juga jatuh ke tanah dengan tangannya, membuat suara, pop. Kamu ada apa? Pria yang mendorongnya terkejut sekali. Pada saat ini, semua orang merasa tidak normal, bahkan jika mereka tertidur, sehingga mereka jatuh ke tanah, saya takut mereka akan bangun. Namun, dia tetap tak bergerak dan berbaring di sana dengan tenang, seperti sepotong abu. Bangun, bangun cepat. Pang Bo melangkah maju, mendorongnya, dan melihat dia belum bangun, menepuk pipinya lagi, tiba-tiba berseru, kenapa kulitnya sangat dingin, dan tubuhnya agak kaku. Mendengar ini, semua orang merasa ngeri, dari kepala sampai kaki, firasat buruk muncul di hati mereka. Yevan merasa bahwa semuanya sangat buruk, meraih mulut dan hidungnya, dan akhirnya dia kehilangan akal untuk sementara waktu, berkata, mati, tidak ada lagi bernapas. Apa? Semua berseru. Bagaimana orang yang hidup tiba-tiba mati? Belum lama ini, dia masih dalam mimpi, dan masih menderita mimpi buruk. Sekarang dia telah meninggal dalam diam, yang benar-benar mencurigakan. Peti mati perunggu itu tiba-tiba tegang dan tertekan, semua orang di kegelapan terengah-engah dan dingin, yang terlalu mendadak dan iblis untuk menjelaskan, dan semua orang memegang relik dewa di tangan mereka dengan erat. Nyalakan telepon dan lihat bagaimana dia mati. Kata Yevan sambil mengangkat teleponnya, menatap ke depan dengan cahaya redup. Itu adalah wajah pucat, matanya menonjol, matanya lebar, mulutnya sedikit terbuka, dan sedikit darah muncrat dari sudut mulutnya. Benar-benar mati. Semua orang ketakutan dan ketakutan. Kematian mendadak membuat semua orang merasa dingin di belakang. Tampaknya ada sesuatu yang mengerikan di peti mati tembaga ini. Beberapa teman sekelas yang berani mulai memeriksa seluruh tubuhnya, ingin memeriksa penyebab kematian. Lihat, lehernya. Lehernya dipenuhi memar, penuh bekas darah, seperti dicekik oleh orang-orang, dan tanda merah itu mengejutkan. Hantu. Ada hantu di peti mati tembaga. Seorang gadis ketakutan di dalam hatinya, gemetar dan penuh ketakutan. Mendengar kalimat ini, tiba-tiba membuat banyak orang merasa geli di kulit kepala. Bekas luka merah itu seperti sidik jari yang ditinggalkan hantu. Rasanya seperti dicekik hidup-hidup. Terutama orang-orang yang berada di peti mati pada saat itu, yang membuat orang-orang merasakan keraguan dan pergaulan yang mengerikan. Peti mati di peti mati tidak jauh seperti gerbang neraka, yang membuat orang merasa ketakutan, dan banyak orang mundur tanpa sadar. Yevan mengerutkan kening, mengulurkan tangan dan menyentuh tenggorokan mayat, dan menemukan bahwa simpul tenggorokan semuanya retak, dan ada kelembutan, hanya kulitnya masih utuh, tidak terkoyak. Noda darah kecil tercetak di tangannya, yang tampak sangat menawan dan membuat orang merasa kedinginan. Itu bukan hantu, itu dibunuh. Pada saat ini, Liu Yunzi sangat muram dan mengatakan kata-kata seperti itu, dia menyapu dengan dingin ke Yevan. Pang Bo memperhatikan tatapannya pada Yevan, dan segera menyipitkan matanya, berkata, apa maksudmu? Dari sudut pandang luka, itu dicekik oleh seseorang. Siapa yang bisa melakukan semua ini secara diam-diam? Liu Yunzi tampak sangat dingin, menatap Yevan dan Pang Bo, dan berkata, hanya orang yang paling dekat dengannya dan kuat di tangan. Bakat luar biasa bisa melakukannya. Begitu kata-kata ini diucapkan, sikapnya sudah jelas, dan tombak menunjuk langsung ke Yevan, karena ia berada di sebelah almarhum, dan ia memiliki tubuh yang luar biasa dan kekuatan besar, yang terkenal. Dasar omong kosong. Pang Bo kesal, mengambil plakat tembaga Lei Yin yang besar, dan ingin menembaknya. Liu Yunzi mencibir, menatapnya dan berkata, apakah kamu ingin membantu seseorang membunuhku? Yevan menarik Pang Bo dan menghentikan dorongannya. Ini Yevan, dia membunuhnya. Pelajar perempuan yang selalu berdiri di sisi Liu Yunzi dan membantunya berbicara dengan Li Changqing beberapa kali berteriak ngeri, itu pasti Yevan www.mtnovel.com itu balas dendam, kebencian yang hampir terdorong keluar di altar. Mendengar kata-kata ini, yang lain tiba-tiba teringat akan apa yang terjadi belum lama ini, dan beberapa orang mundur beberapa langkah tiba-tiba. Ya, Yevan, dia membunuh teman-teman sekelasnya. Li Changqing mengertakkan gigi dan berkata, mungkin ada orang lain yang ada untuk membantu. Tiba-tiba Pang Bo memiliki dorongan hati dan ingin bergegas dan memompa mereka. Liu Yunzi mengangkat mortir berlian dan alu di tangannya, dan benar-benar mengucapkan tremolo logam, dengan kemuliaan yang sangat samar mengalir keluar. Semua orang terkejut, bahwa semua peninggalan dewa mereka milik orang biasa, dan tidak bisa bersinar, dan alu Fajra Liu Yunzi masih memiliki kekuatan ilahi, yang berada di luar harapan semua orang.
Kamu Fan, kamu terlalu kejam, bahkan jika dia salah dulu, tapi kamu tidak harus membalas seperti ini. Liu Yunzi memegang Vajra Pestle maju 2 langkah. Aku bilang aku tidak membunuh, apakah kamu percaya? Ye Fan melirik semua orang. Aku tentu saja percaya. Pang Bo keluar lebih dulu. Aku percaya juga. Zhang Ziling juga maju. Ye Fan menatap yang lain lagi dan berkata, apakah kamu tidak percaya? Lalu, matanya tertuju pada Li Xiaoman. Bab 24 Konfrontasi dan Pilihan. Sekarang ini bukan masalah percaya atau tidak percaya, tetapi kamu memang memiliki kecurigaan yang signifikan. Kade, di samping Li Xiaoman, berbisik seperti ini. Pang Bo segera memelototi matanya dan berkata, apa maksudmu dengan iblis rambut kuning? Mengapa kamu pikir orang membunuh Ye Fan? Tidak, aku tidak subjektif kupikir, aku sedang berbicara tentang fakta objektif. Aku tidak mengatakan bahwa dia adalah si pembunuh, aku hanya berbicara tentang sebuah fakta, dia dicurigai sangat besar. Wajah Cade yang serius dan kuno, dengan hati-hati menganalisis dan berkata, apa yang dikatakan Liu Yunzi masuk akal, Ye Fan memiliki konflik dengan orang mati, ada motif pembunuhan. Dan, hampir ada syarat untuk ditembak. Meskipun apa yang dia katakan tidak lancar, semua orang mengerti apa yang dia maksudkan, seperti banyak orang barat dengan tulang rusuk tunggal, mengambil fakta sebagai fakta. Setan, kamu benar-benar tidak memiliki hubungan manusia. Hal-hal yang jelas harus dibuat seperti teorema matematika, tulang rusuk. Apa iblis? Asing Cade bingung dan berkata, aku mendengar kamu berkata beberapa kali, apa maksudnya? Kamu adalah iblis, Tendon, terlalu malas untuk berbicara denganmu. Pang Bo tidak marah, dia mengabaikannya, dan kemudian berbalik untuk melihat Li Xiaoman, berkata, mengapa kamu tidak berbicara, kamu harus mengenal Ye Fan dengan sangat baik. Benarkan? Li Xiaoman ramping dan anggun. Terhadap cahaya redup telepon seluler, seperti lotus yang segar dan indah, ia mekar dalam kegelapan. Ia terlihat tenang dan alami, dan dengan lembut berkata, dari hati, aku tidak percaya Ye Fan adalah pembunuh, tapi sekarang dia memang punya kecurigaan. Li Xiaoman. Pang Bo sangat marah, menggigit namanya dengan sangat keras, menyela kata-katanya, berkata, kamu benar-benar putus asa, aku tidak pernah berpikir kamu akan mengatakan hal seperti itu, yang tidak percaya tidak apa-apa, tetapi Anda tidak dapat melakukannya. Orang lain tidak mengenal Ye Fan, apakah Anda tahu? Meskipun Anda telah putus, Anda tidak bisa begitu mengampuni, apakah Anda ingin menaburkan garam di hati Ye Fan? Aku tidak bermaksud apa-apa lagi, aku hanya berbicara tentang fakta. Li Xiaoman sangat tenang, cantik dan adil seperti batu giok, dia sedikit mengernyit dan berkata, aku tidak menargetkan siapapun sama sekali, aku hanya ingin mengatakan, pembunuh berani untuk membunuh, maka tidak ada yang tidak berani kita lakukan, kita sangat berbahaya saat ini. Saya berharap untuk bersikap objektif, bukan subjektif. Bahkan, Ye Fan sangat curiga, dan yang lain yang hadir juga curiga. Pang Bo mencibir, bagaimanapun, Ye Fan adalah yang paling mencurigakan. Kamu tidak percaya padanya, mengapa kamu mengatakan begitu banyak? Dia menoleh dengan berat dan berkata, aku sangat salah tentang kamu. Sulit untuk mengubah apa yang kamu putuskan di masa lalu. Siapa temanmu? Saya tidak bisa membujuk Anda, dan sekarang saya mengerti bahwa karakter Anda tidak menentukan tetapi tidak simpatik. Pada saat ini, suara gugup, hampir malu-malu berbisik, saya percaya Ye Fan, saya percaya dia bukan pembunuh. Itu adalah teman sekelas wanita yang hidupnya tidak memuaskan, dia kurus, sangat lemah dan rendah dia melangkah keluar dan tampak gugup dan gelisah. Awalnya gadis yang bahagia, karena kehidupan yang tidak memuaskan dalam beberapa tahun terakhir, seluruh orang telah menjadi sangat percaya diri, tidak lagi cerah, dan berbicara di depan semua orang tidak begitu lancar, sepertinya tidak nyaman. Ini juga merupakan alasan paling penting untuk simpati mendalam Ye Fan untuknya di pesta teman sekelas. Pang Bo, seperti Ye Fan, memiliki simpati untuk teman sekelas pengecut wanita ini. Di masa lalu, dia jelas tidak terlihat seperti ini. Dia sering bercanda dengan Ye Fan dan dia. Tawa itu seperti manik-manik. Hubungan antara ketiganya sangat baik. Mudah merasa bahagia. Liu Yi terima kasih. Ye Fan tersenyum dan mengangguk padanya. Tidak perlu berterima kasih, aku yakin kamu tidak akan membunuh. Suara Liu Yi lemah, yang sangat menyedihkan dan berdiri di sana dengan malu. Bukankah dia siapa lagi? Li Changqing marah, mengatakan, terlepas dari Ye Fan, siapa yang memiliki motif pembunuhan? Dia membalas. Siswa perempuan yang berdiri di sebelah Liu Yunzi juga berkata lagi, kamu Fan, bagaimana kamu bisa begitu kejam, tetapi kamu sudah saling kenal selama 4 tahun. Aku berkata lagi, aku tidak membunuh siapapun. Ye Fan menghadapi tugasnya, tenang dan tenang, sangat tenang, berkata, kamu bisa meragukan aku, tapi jangan percikan air kotor langsung padaku sampai masalah ini diselidiki. Faktanya ada di depanmu, kamu hampir di sebelah almarhum, yang terdekat, tidak ada yang bisa membypass kamu untuk membunuhnya tanpa diketahui, dan hanya kamu yang memiliki motivasi untuk melakukan kejahatan terhadapnya. Pang Bo sangat pemarah, dan dia yang paling marah. Dia berkata dengan marah, jika Anda berbicara sedikit alasan, jangan tekuk panci kotoran di kepala orang lain. Saya benar-benar tidak mengerti apa yang saya katakan ketika saya lulus. Sangat menyenangkan bahwa Anda dan Liu Yunzi berpisah satu sama lain, dan Liu Yanzi mengatakan bahwa tidak menyenangkan untuk mengatakan bahwa Liu Yunzi mencampakkan Anda dengan jijik dan membuat Anda membencinya. Mengapa Anda ingin menempelkannya sekarang dan mendukungnya? Kamu adalah serangan pribadi yang kejam. Kulit sasi siswa perempuan itu berwarna putih dan tubuhnya bergetar, tangannya menunjuk ke arah Pang Bo. Serang. Ya, serang ayam. Pang Bo adalah seorang tuan yang menolak kehilangan uang. Terkadang mulutnya memang beracun, mengatakan, aku dipanggil untuk menyerang racun dengan racun. Aku melihat orang-orang berbicara tentang orang berbicara tentang hantu, melihat kodok, hanya beberapa. Bintang ludah menenggelamkannya. Kamu. Siswa perempuan itu menggigil dan tak bisa berkata-kata. Wajah Liu Yunzi suram dan dia berkata, cukup, apakah kamu masih lelaki, Pang Bo, apakah ini menarik?
Harta Fajra di tangannya berputar di sekitar beberapa sinar cahaya kecil, terutama menyerang dalam gelap, mengingatkan semua orang bahwa itu mutlak. Jera, jika ada konflik, saya takut tidak ada yang bisa menghadapinya. Pang Bo juga menurunkan wajahnya dan berkata, karena pembunuhnya bukan Ye Fan, dan kamu sombong, aku memperlakukan tubuhnya sendiri dengan caranya sendiri. Tatapan Ye Fanzi menyapu Li Xiaoman, dan kemudian memandang yang lain. Pada saat ini, tiga teman sekelas melangkah maju dan berkata, kami percaya bahwa Ye Fan tidak membunuh. Bersama dengan Liu Yi, Zhang Ziling dan Pang Bo, ada 6 orang berdiri di sisi Ye Fan sekaligus, termasuk 7 orang dengan kata-katanya sendiri, dan saat ini ada 16 orang yang selamat. Orang-orang yang percaya Ye Fan hampir menyumbang hampir setengah angkanya. Lin Jia sangat cantik dan memiliki sosok yang anggun. Mata dan Feng yang alami secara alami memberinya temperamen yang lebih menawan. Bahkan dalam suasana ini saat ini, meskipun ia berbicara dalam pembukaan yang tenang, ia masih tampak sedikit mempesona dan menawan. Aku juga berpikir tidak mungkin menjadi Ye Fan, kita semua memahami karakternya, dia bukan orang yang begitu ganas, dan dia tidak pernah peduli dengan orang lain. Li Changqing tidak senang dan menyela kata-katanya, mengatakan, siapa lagi selain dia, siapa yang akan membunuh kita, siapa yang akan memiliki pemikiran seperti itu. Pang Bo marah pada saat itu dan melotot, bisakah kamu masih kekurangan moral, dapatkah kamu menemukan alasan dan menyiram air kotor? Aku benar-benar ingin menempelkan plakat tembaga ini ke wajahmu, apa yang Anda maksud dengan kata-kata sewenang-wenang seperti itu? Aku terlalu malas untuk merawatmu. Li Changqing memalingkan kepalanya dengan marah, sampai saat itu dia masih memiliki hidung bengkak dan wajah biru, dan dia dipukuli oleh Pang Bo ketika dia berada di altar 5 warna. Aku juga percaya pada Ye Fan, dia bukan tipe orang seperti itu. www.mtnovel.com tidak akan melakukan hal jahat seperti itu. Pada saat ini, Wang Ziwen datang dan memilih untuk percaya pada Ye Fan. Zhou Yi seperti pengamat dari awal hingga akhir, tetapi pada saat ini ia juga membuat pilihan, memandangi lesung berlian dan alu yang berkilau di tangan Liu Yunzi, dan pada Ye Fan, dengan tenang berkata, kita tidak dapat dengan mudah menyimpulkan siapa pembunuhnya, saya percaya Ye Fan tidak akan membunuh teman-teman sekelasnya. Pada saat ini, kebanyakan orang berada di pihak Ye Fan. Dia tahu bahwa beberapa orang tulus, sementara yang lain berpikir melalui pengamatan dan pemikiran, bahwa dia begitu tenang dalam menghadapi Diamond Fajra Liu Yunzi sehingga harus ada yang disebut, kartu terbawah, yang merupakan pilihan yang hampir spekulatif. Bukankah itu kata-kata Ye? Apakah pembunuh itu adalah salah satu dari kita? Liu Yunzi membeku, menatap Ye Fan, dan kemudian menatap Pang Bo. Posisikan posturmu, jangan berpikir kamu memegang palu bercahaya, orang lain akan takut padamu. Pang Bo tidak peduli, sangat galak, berkata, aku masih bisa membawamu dengan plak tembaga non bercahaya ini. Wajah Liu Yunzi tiba-tiba suram, memegangi Fajra Alu dengan kuat dan mendekati 3 langkah ke depan. Ye Fan meraih Pang Bo yang ingin bergegas, dan di belakangnya, dengan serius, berkata, saya dapat memberitahu semua orang bahwa pembunuhnya tidak ada di antara kita. Bab 24 kedengarannya seperti lonceng. Apa? Semua orang terkejut, mereka percaya bahwa Ye Fan tidak punya tujuan dan pasti menemukan sesuatu. Bahkan teman sekelas wanita Li Changqing dan Liu Yunzi yang secara khusus ditujukan pada Ye Fan juga mengubah warna mereka dan melihat sekeliling dengan gugup. Ye Fan hanya melihat semua pertunjukan orang-orang di matanya. Selama seluruh proses, dia berperilaku seperti air danau Pinghu yang tenang. Dia juga belajar siapa yang tulus dan yang berpura-pura. Saat itulah dia mulai membuktikan tidak bersalah untuk dirinya sendiri dan langsung mengucapkan keraguan. Kamu bisa menyentuh tenggorokannya dengan tangan, simpul tenggorokan dihancurkan, tidak peduli seberapa kuat orang itu, tidak mungkin untuk melakukannya. Seseorang berjongkok dan menyentuh kata-kata Ye Fan setelah menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri, sementara lebih banyak orang mundur beberapa langkah, menghadap ke mayat yang tak dikenal, dan hati mereka penuh kedinginan. Itu tidak secara buatan dibunuh, apa itu? Punggung semua orang terengah-engah. Ye Fan, tahukah kamu apa itu? Maukah menemukan kita juga? Seseorang bertanya dengan suara bergetar. Bekas luka ungu di leher tubuh menyerupai sidik jari yang ditinggalkan oleh hantu. Ketika memikirkan hal ini, banyak mata orang tidak bisa tidak melihat peti mati di peti mati itu. Kami belum menyingkirkan buaya. Ketika Ye Fan mengatakan kalimat seperti itu, semua orang ngeri, dengan kuat memegang peninggalan dewa di tangannya, dan melirik dengan gugup. Seorang siswa perempuan dengan suara menangis berkata, apakah nenek moyang buaya yang menekan kuil Dalai mengikuti? Itu adalah iblis yang hebat, tetapi ditekan oleh sang Buddha sendiri. Meskipun semua orang hanya melihatnya sesaat, itu cukup untuk diingat seumur hidup. Kekuatan horor yang mengguncang langit tidak tertandingi. Tidak mungkin, itu tidak menindaklanjuti, bukan. Wajah Li Changqing pucat, dan tidak ada peninggalan dewa di tangannya. Dia mengikuti dengan gugup dengan Liu Yunzi dan meraih alu Fajra. Aku tidak mengatakan bahwa nenek moyang buaya mengikuti. Maksudku, buaya kecil itu dicampur dalam peti mati raksasa perunggu. Setelah mengatakan itu, dia berjongkok dan menyinari wajah mayat dengan cahaya redup dari ponsel. Ekspresinya penuh dengan kepanikan, matanya terbuka lebar, dan matanya tidak mati, persis sama dengan ekspresi dari 13 teman sekelas lainnya yang telah meninggalkan kami ketika mereka mati. Selain deskripsi bentuknya, catatan tentang buaya yang saya lihat di artikel lain-lain dari buku kuno itu juga mencatat, buaya memakan orang, bahkan jiwa dengan para dewa, dan ketakutan tersebar. Ye meskipun lampu kuno di tangannya telah padam, dia masih digenggam dengan kuat olehnya, dan dia sepertinya menjaga sesuatu, mengatakan, ini bukan kebetulan. Kematian semacam ini sama dengan 13 teman sekelas sebelumnya, seperti yang dicatat dalam buku-buku kuno. Hal yang sama, jiwa tersebar dalam ketakutan. Pasti ada buaya yang berantakan. Ye Fan tidak tabu bahwa ini adalah mayat, mematahkan mulutnya, dan memang menemukan lubang darah di mulut, langsung ke tengkorak. Semua orang merasa dingin sekaligus, lubang darah mungil itu persis sama dengan luka pada teman sekelas yang sudah mati. Hanya makhluk mengerikan, seperti buaya, yang dapat dengan mudah menembus tubuh manusia, dan secara alami tidak masalah untuk menghancurkan tenggorokan di dalamnya.
Peti mati raksasa perunggu memiliki buaya masuk, ada berapa? Apakah peninggalan dewa dapat bertahan dari kehilangan martabat dapat membuat semua orang gelisah? Jadi, buaya itu masih ada di tubuhnya. Sulit dikatakan, Ye Fan menggelengkan kepalanya. Masih di dalam dirinya, ada sesuatu yang merayap di dadanya. Zhang Ziling tiba-tiba menangis, menunjuk ke dada mayat. Pof! Bunga darah muncul, dan makhluk berminyak yang familiar menunjukkan kepala kurus di dada mayat itu, buaya sepanjang 10 cm, berubah menjadi cahaya hitam dan langsung menuju ke dahi Ye Fan. Bang! Ye Fan merespon dengan cepat, dengan lampu tembaga di depannya, beberapa Mars yang lemah ditembakkan, buaya ini menjerit-jerit, ditembak oleh Mars, hampir menembus, dan terbang keluar. Kapan? Pang Bo juga buru-buru menggerakkan matanya, memindahkan pelat tembaga kuil Lei Yin yang besar, dan menamparnya dengan keras, cahaya ilahi ditembakkan, dan dewa buaya dihancurkan menjadi daging dengan pelat tembaga. Liu Yunzi, apa lagi yang harus kamu katakan sekarang? Pang Bo bertanya pada Liu Yunzi dengan memegang sebuah plakat tembaga. Saya terlalu impulsif, tetapi siapa yang bisa membayangkan bahwa akan ada buaya memasuki peti mati tembaga? Liu Yunzi tidak mengatakan apa-apa lagi, dan bahkan tidak meminta maaf. Masalahnya telah berkembang hingga saat ini, hampir seperti gayung, tidak perlu lagi bersikap rendah hati. Pok. Pada saat ini, Pang Bo tiba-tiba menembak, tamparan besar memompa wajah Liu Yunzi yang kokoh dan kokoh. Selama proses ini, Fajrat Rea Surya Pestle dan pelat tembaga kuil Dali Yin mengalir keluar sedikit kejayaan pada saat yang sama, bertabrakan bersama, dan menutupi keduanya. Namun, semua ini gagal menghentikan tamparan itu. Wajah Liu Yunzi memompa dan kencang, dan ada jejak darah di sudut mulutnya. Maaf, aku terlalu impulsif, Pang Bo menggoda Liu Yunzi. Kamu. Orang-orang buru-buru berhenti di antara keduanya untuk mencegah mereka dari konflik. Wajah Liu Yunzi sangat suram, dan dia bergegas dengan mortir berlian dan alu, tetapi dia ingat bahwa plakat perunggu itu hanya sedikit ilahi, dan dia akhirnya menanggungnya. Hus. Ye Fan tiba-tiba membuat gerakan diam, lalu menatap ke arah peti mati di tengah peti mati, seolah mendengarkan sesuatu. Setelah beberapa saat, Ye Fan bertanya kepada semua orang, apakah kamu mendengar sesuatu? Semua orang terkejut www.mtnovel.com karena mereka tidak mendengar apa-apa. Ye Fan menunjukkan tatapan bingung, dan akhirnya dia berjalan perlahan menuju peti mati perunggu sepanjang 4 meter. Pada saat ini, bodhi di lengannya tiba-tiba menghangatkan hatinya, yaitu, pada saat ini dia mendengar suara yang lebih jelas. Tanpa sadar, dia mengulurkan tangan dan membelai peti mati di peti mati itu, ditutupi dengan karat patina, mengukir banyak leluhur dan dewa kuno, mengungkapkan pernafasan sederhana namun pergantian napas. Pada saat ini, dia merasa bahwa bodhi di lengannya secara paksa membuka pintu untuknya, sehingga dia dapat mendengar suara yang sangat istimewa. Pada saat itu, suara itu masih sangat kecil, tetapi kemudian menjadi lebih besar, dan bodhi di Ye Fan Huai menjadi semakin panas. Pohon bodhi, juga dikenal sebagai pohon kebijaksanaan, pohon pencerahan, dan pohon pemikiran, dikatakan bahwa sang Buddha tercerahkan di bawah pohon bodhi. Bodhi milik Ye Fan memiliki sosok Buddha yang dihasilkan secara alami, yang lahir dari persimpangan tekstur alami, yang jelas luar biasa. Peti mati kuno dari perunggu kuno, yang misterius di depannya, suara yang keluar semakin besar, seperti suara langit dan misteri. Jalan surga, kerugiannya lebih dari cukup untuk menebus kekurangan. Dao Tianyin yang misterius, kalimat pertama adalah kalimat terkenal dari klasik Tao, tetapi berikutnya adalah misteri kuno yang belum pernah ada sebelumnya, yang sulit untuk dipahami. Suara yang luas dan mendalam tampaknya berasal dari banjir kuno dan menembus ruang dan waktu, dan akhirnya bergetar di telinga Ye Fan seperti Huang Zhongdalu, dan masuk ke dalam hatinya. Bab 26 Peta Langit Berbintang Kuno. Ye Fan memegang peti mati kuno perunggu di tangan, berdiri seperti cahaya bulan di Jinghu, berdiri di sana tanpa bergerak, nafas tidak bersahaja memancar keluar, pada saat ini ia tampak keluar dari debu, seperti kutukan tidak makan kembang api manusia. Dewa akan terbang kapan saja. Dan dunia batinnya tidak setenang tubuhnya saat ini, suara langit seperti laut seperti jurang, kedalaman bentangan yang luas, setiap kata terdengar seperti laut yang menabrak dunia. Seperti nyanyian kuno, dan seperti doa para dewa sunyi, yang mengalir tanpa henti, memotong langit kuno, dan perlahan-lahan mengalir ke bidang jantung Ye Fan, sehingga hatinya bergetar, pikirannya berfluktuasi, dan dia tidak tahu di mana dia berada. Di kejauhan, semua orang menatapnya diam-diam, semua menunjukkan warna yang tidak dapat dijelaskan, tidak tahu apa yang terjadi, tetapi hanya merasa bahwa dia seperti abadi-abadi, semacam penampilan bebas debu, bebas kotoran, dan halus. Seluruh diri Ye Fan ada di sana, suara para dewa seperti bel, panjang dan luas, sulit dipahami, dan artinya tidak jelas sama sekali. Untuk sementara itu seperti neraka di jurang maut, dan untuk sementara waktu itu seperti berjalan ke tanah suci para dewa, dan segala macam perasaan yang tak dapat dijelaskan muncul di benak, membuatnya waspada dan bingung. Misteri misterius ini bukan bertele-tele, sebaliknya kata itu seperti emas, tetapi totalnya hanya beberapa ratus kata, cukup sederhana, makmur, polos, dan sederhana. Suara langit seperti Huang Zhongdalu terdengar berulang-ulang, setiap kata yang jatuh ke bidang hati Ye Fan pertama-tama terguncang seperti mengguncang gunung dan sungai, dan kemudian diam seperti bulan terang di laut. Ratusan karakter kuno telah jelas terukir di hati Ye Fan, tetapi suara Tuhan masih ada, masih bergema di telinganya. Selama proses ini, bodhi di Ye Fan Huai sangat hangat, yang membuatnya hangat di seluruh penjuru, karena itulah Ye Fan hanya mendengar suara misterius ini. Legenda mengatakan bahwa pohon bodhi dapat membuka keilahian manusia, menyadari diri, dan menangkap ritme antara langit dan bumi. Jelas, bodhi ini dimakamkan di bawah pohon bodhi kuno di depan kuil Lei Yin Agung. Semua orang bingung ketika Ye Fan diam. Beberapa orang menyarankan agar Ye Fan harus ditarik pergi. Lagi pula, dia bersandar pada peti mati kuno perunggu, yang membuatnya sulit untuk membuat hubungan yang baik pula. Pang Bo berbalik Ye Fan 2 kali, dan melihat bahwa dia tidak memiliki ekspresi yang menyakitkan.
Sebaliknya, ada temperamen berdebu di tubuhnya, dan itu tidak jelas, dan peti mati tembaga ini memiliki napas ilahi. Pada akhirnya, Pang Bo tidak bertindak gegabah, tetapi berdiri dan menunggu dengan tenang. Tidak akan ada tubuh bagian atas iblis yang melekat pada tubuhnya. Li Hangqing menatap peti mati kuno perunggu dan menatap Ye Fan lagi, mengatakan ini. Yang lain mendengar kata-kata itu dan mengepalkan peninggalan dewa di tangan mereka, dan beberapa orang mundur tanpa sadar. Peti mati kuno yang misterius penuh dengan yang tidak diketahui, yang membuat orang gelisah. As memutuskan kepalamu, kamu akan mati jika kamu tidak menuangkan air kotor ke tubuh Ye Fan. Apa pendapatmu? Apa pendapatmu di kepalamu? Pang Bo tidak menunggu untuk melihatnya di dalam hatinya, dan sejak oposisi di altar lima warna, pihak lain telah menargetkan dia berbicara dengan Ye Fan, jadi dia juga disambut. Oke, jangan berisik. Zhou Yi sedikit mengernyit, lalu memindai kuartet, berkata, aku masih tidak yakin apakah ada buaya di peti mati perunggu ini. Ayo hati-hati dan cari dengan hati-hati. Hati orang lain tiba-tiba menegang setelah mendengar ini. Ini adalah kebenaran. Karena buaya telah ditemukan, sulit untuk menjamin bahwa akan ada yang kedua dan ketiga, atau bahkan lebih. Ini terkait dengan kehidupan dan kematian semua orang. 14 orang telah kehilangan nyawa mereka karena buaya. Makhluk mengerikan dan mengerikan ini menakutkan. Orang-orang tidak terlalu tersebar, hanya dibagi menjadi dua kelompok, untuk menjaga satu sama lain, menyalakan telepon, memegang relik dewa, dan mulai mencari dalam gelap. Namun, tidak ada yang dapat ditemukan di setiap sudut sampai kedua kelompok bertemu lagi. Meski begitu, orang-orang tidak berani menganggapnya ringan. Peti mati tembaga itu besar dan kosong. Lebih dari cukup untuk menyembunyikan beberapa buaya. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada buaya memanjat di dinding peti mati di tempat-tempat tinggi, di mana kegelapan sangat gelap sehingga mereka tidak bisa dilihat sama sekali. Banyak kewaspadaan, kami selalu berhati-hati untuk menjaga dari kesalahan. Lin Jia mengingatkan semua orang, dan pada saat yang sama merasa lega, saya ingin datang bahkan jika ada buaya, sangat takut pada Buddha di tangan kami, kalau tidak itu sudah membunuh kami. Sekarang. Tiba-tiba, semua orang mendengar suara aneh, meskipun sangat lemah dan hampir tidak terdengar, itu mengejutkan pikiran orang. Suara gendang tampaknya berasal dari waktu dan ruang yang jauh, membosankan dan penuh kesedihan, dan kemudian bel berbunyi, kesedihannya menyebar, halus dan benar. Di mana suaranya? Semua orang terkejut dan melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan apapun. Drum yang tumpul dan lonceng yang sedih sepertinya menembus dinding peti mati, yang membuat orang merasa menyeramkan. Ini bukankah itu lagu berkabung ketika kaisar kuno dimakamkan? Tiba-tiba, lebih banyak suara datang, seperti suara duka yang tak ada habisnya, puluhan ribu orang menyembah dan berdoa untuk pemakaman seseorang. Lonceng kematian terdengar dan drum berkabung meledak, seolah-olah pemakaman besar tak terhingga ditampilkan di depan semua orang, dan ada kerumunan orang yang tak berujung antara langit dan bumi berkabung dan berdoa. Pada saat ini, 9 suara naga bernada tinggi berturut-turut tiba-tiba terdengar di langit, mengguncang sungai dan gunung, menyebar di seluruh bumi, seperti gambar nyata yang terukir di langit berbintang sejarah. Pada saat ini, semua orang memiliki perasaan aneh, sepertinya dia menyaksikan adegan kaisar kuno datang ke tanah yang luas dan dunia, dan kemudian menjadi pemakaman luas dengan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebenarnya, tidak ada gambar. Semua ini adalah asosiasi setelah mendengar naga-naga itu dan berdoa kepada kerumunan besar. Kerumunan segera datang, dan suara berkabung-berkabut masih melekat, membuat semua orang merasa dingin. Peninggalan di tangan kita bersinar lagi. Pada saat ini, Shen Hui tersebar, dan tangan Buddha di tangan semua orang bersinar, tetapi bukan untuk mengembalikan kekuatan ilahi, tetapi kehilangan kecemerlangan yang hampir habis. Ribuan dewa mengalir keluar, semua bergegas menuju dinding peti mati perunggu dan terbenam dalam ukiran perunggu kuno. Dinding-dinding peti mati ditutupi dengan patina hijau, tetapi sulit untuk menutupi leluhur kuno dan dewa-dewa kuno pada saat ini, mereka semua cemerlang, seolah-olah mereka akan dibangkitkan, dan ukiran binatang buas liar dan burung dewa gambar-gambar semuanya menjadi hidup, ukiran perunggu tandus ini penuh dengan kekuatan misterius. Lihatlah langit berbintang yang terukir. Semua orang memperhatikan anomali di sana, itu adalah pahatan ukiran tandus terbesar, langit berbintang yang luas, dan semua bintang bersinar saat ini. Tapi dinding peti mati yang gelap sebagai latar belakang tidak memiliki perubahan, seperti langit malam yang gelap, jika ada bintang-bintang terang nyata tak berujung yang dihiasi di langit malam yang luas. Ada garis tipis yang berkedip pada gambar terukir langit berbintang ini, bukankah seharusnya itu jalan kuno dari langit berbintang yang telah kita lalui? Semua orang berkumpul, menyaksikan bersama, berbicara satu demi satu, dan mereka semua menunjukkan keterkejutan. Langit berbintang ini sangat luas seperti laut, banyak bintang sekecil debu, tetapi masih ada beberapa bintang istimewa yang sangat terang, jauh lebih menarik daripada bintang lain, dan menarik perhatian. Ketujuh bintang ini luar biasa cerah, sepertinya adalah bidu. Mendengar Wang Ziwen berkata, semua orang menatap, dan di depan jalan kuno langit berbintang yang dicurigai, bintang biduk berkilau cemerlang, yang sangat memikat mata. Ada banyak bintang yang seterang biduk, setelah identifikasi yang cermat, beberapa orang terkejut. Zhou Yi tidak hanya terlihat anggun, tetapi juga membaca banyak buku, dan mengenali bintang-bintang yang sangat terang itu di tempat, dengan mengatakan, ini semua adalah bintang di Tiongkok kuno. Di Tiongkok kuno, langit berbintang dibagi menjadi beberapa wilayah bintang yang berbeda memiliki nama yang berbeda, Anda dapat menggunakan 3 dinding, 4 gajah, dan 28 tempat untuk merangkum peta bintang Zhoutian. Ukiran perunggu tandus di depannya, menurut metode pembagian seperti itu, secara khusus menandai beberapa bintang yang sangat terkenal. Aku telah menyaksikan peta langit berbintang ini, dan kemudian melihat lebih dekat pada jalan kuno langit berbintang. Aku benar-benar harus kagum. Orang-orang kuno sebagian besar tidak percaya tahayul ketika membagi peta langit berbintang. Spesial dan signifikan. Ya, sepertinya itu terkait dengan jalan kuno langit berbintang saat ini. Mungkin juga terkait dengan sumber kehidupan. Semua orang terkejut, dan tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama.
Lihat, garis tipis mengkilap di langit berbintang memanjang, apakah itu mewakili arah yang kita tuju, apakah itu perluasan dan perwujudan dari langit berbintang. Garis tipis ini mendekati biduk tanpa batas. Semua orang dalam keadaan linglung untuk sementara waktu www.mtnovel.com mereka awalnya di Gunung Tai di bumi, tetapi sudah berapa lama berlalu, mungkin sudah mendekati biduk. Ini hampir seperti mimpi dan sangat tidak nyata. Sejauh menyangkut teknologi manusia yang ada, bahkan jika itu telah terbang selama jutaan tahun, tidak mungkin mencapai Big Dipper, itu tidak mungkin dicapai, dan jaraknya terlalu jauh. Semua orang kaget dan kaget. Ada bintang yang lebih terang di depan Big Dipper, ungu emisi, akankah tujuan kita menjadi sebuah planet di bidang bintang itu? Kau tahu bahwa emisi ungu memiliki makna khusus di zaman kuno. Beberapa orang telah membuat dugaan seperti itu, karena Zwexing memang sangat cerah di peta langit berbintang ini, yang merupakan salah satu bintang yang paling mempesona. Sulit untuk mengatakannya, dan mungkin itu akan menuju bidang bintang yang lebih jauh. Pada saat ini, seseorang berseru, garis tipis mengkilap itu tidak menyebar, itu tetap di sana, itu adalah bidang bintang tempat biduk berada. Pada saat yang sama, semua orang merasa bahwa peti mati perunggu bergetar hebat seolah-olah itu bergetar. Kami tampaknya telah mencapai akhir. Apakah itu benar-benar datang ke rumah para dewa? Apakah itu akan menjadi negeri dongeng legendaris? Mungkin itu akan menjadi negara peradaban teknologi yang sangat mulia. Jika ada Buddha Peri, kamu mungkin melihat karakter legendaris. Di sepanjang jalan kuno langit berbintang yang diciptakan oleh para dewa, sampai akhir, dunia seperti apa itu? Semua orang sangat gugup dan penuh harapan, mereka tidak lagi ingin tinggal di peti mati tembaga. Bab 27 Kelaparan. Alam semesta yang luas, langit yang luas, banyak ilmuwan berspekulasi bahwa bumi mungkin satu-satunya sumber kehidupan. Dalam beberapa dekade terakhir, manusia telah membuat dugaan tak berujung, dan meluncurkan banyak wahana antariksa di langit, mencari kehidupan di luar bumi. Namun, langit berbintang yang dalam dan alam semesta yang tidak dapat diprediksi seperti kuburan yang sunyi, dingin dan jernih, dingin dan gelap abadi, dan tidak ada sinyal kehidupan yang dapat dideteksi sama sekali. Alam semesta terlalu luas dan tidak ada ujungnya. Wahana antariksa diluncurkan pada tingkat teknologi saat ini umat manusia, bahkan jika mereka dapat menyingkirkan gravitasi galaksi dan terus melakukan perjalanan selama jutaan tahun dan puluhan juta tahun, sulit untuk mencapai sisi lain dari langit berbintang. Mungkin, hari ini kita dapat menulis ulang sejarah penjelajahan langit berbintang. Beberapa manusia telah datang ke sisi lain dari langit berbintang, menempuh jarak puluhan atau ratusan tahun cahaya, dan mengalami perjalanan akhir umat manusia. Hanya saja semua ini sulit diketahui oleh manusia di bumi, tidak ada yang akan percaya, dan tidak ada yang akan bersorak dan merayakan. 9 mayat naga besar menarik peti perunggu kuno dan datang ke sisi lain dari langit berbintang, melintasi bidang bintang ini di mana biduk berada. Pada saat inilah Ye Fan bangkit, dan meninggalkan telapak peti mati ditutupi dengan patina hijau. Ratusan karakter kuno terukir di hatinya. Itu sulit dan tidak bisa dimengerti. Itu tidak dapat diprediksi, seperti tidak pernah bisa dihapus. Saat itulah suara ilahi Suanao benar-benar menghilang. Jalannya sederhana, kata-katanya seperti emas, semuanya sudah berakhir, seolah kemakmuran sudah berakhir, dan itu sudah jelas. Ye Fan tertegun dan berkata pada dirinya sendiri, jalan surga lebih dari cukup untuk menebus kekurangan. Ye Fan, kamu baik-baik saja? Pang Bo bertanya dengan khawatir. Aku baik-baik saja. Selama proses ini, peti mati perunggu selalu bergetar keras. Semua orang merasa dunia berbalik, dan semua orang tahu bahwa peti mati Jiulong Ela akhirnya akan mencapai akhir. Pada saat ini, ukiran perunggu tandus di dinding peti mati mekar dengan anggun, menopang tirai cahaya redup, mengimbangi dampak yang tak terbayangkan, peti mati akhirnya stabil perlahan. Dalam goncangan terakhir, tutup peti mati perunggu menyimpang dari posisinya dan meluncur ke samping, dan peti mati tembaga jatuh ke tanah. Cerah. Aku melihat cahaya. Ini adalah dunia cerah yang akrab. Banyak orang di peti mati raksasa perunggu itu tidak bisa tidak berteriak, dan kegelapan dan kehancuran berdarah pada bintang-bintang kuno tidak lagi terlihat. Udara segar menyambut kami, bahkan dengan aroma tanah dan aroma bunga dan tanaman, napas alami memenuhi sekeliling, di luar adalah dunia yang cerah penuh vitalitas. Semua orang berdiri dan bergegas menuju peti mati raksasa. Apa yang dilihatnya luar biasa dan indah. Saat ini, mereka berdiri di atas bukit yang tidak tinggi atau rendah, dan mereka dapat melihat pemandangan di depan. Di kejauhan adalah puncak gunung yang indah bergulir, pepohonan hijau subur. Di dekat puncak gunung terdapat bebatuan berbentuk aneh dan kayu kuno yang kuat, serta tanaman merambat tua dengan ember tebal yang melilit seperti naga, lebih banyak rumput hijau dan bunga liar yang harum, penuh vitalitas dan vitalitas. Dibandingkan dengan redupnya Mars dan kesunyian, tempat ini tidak diragukan lagi adalah tanah yang damai. Hebat, akhirnya kita menyingkirkan kegelapan dan keheningan, dan sampai di tanah dewa yang begitu indah. Akhirnya tidak ada lagi ketakutan dan ketakutan. Banyak orang bersorak, dan beberapa bahkan menangis dengan sukacita, setelah serangkaian kematian dan penderitaan, dan akhirnya datang ke dunia yang jelas dan alami. Mencium matahari dan berkata pada dirimu sendiri, untuk hidup dengan baik. Bahkan Lin Jia, kecantikan yang cerdas dan mempesona, tergerak seperti ini. Pang Bo berdiri di puncak gunung dan berteriak ke kejauhan, aku akhirnya melihat matahari lagi. Meskipun bukan yang sebelumnya, aku masih ingin mengatakan dengan keras bahwa aku telah dilahirkan kembali. Tunggu. Tiba-tiba, peti mati perunggu di belakang semua orang membuat vibrato logam, yang segera menggerakkan saraf semua orang dan melihat kembali bersamaan. Sebagian besar dari 9 mayat naga besar menggantung di bawah tebing, dan peti mati tembaga tidak jauh dari tebing saat ini. 9 mayat naga seperti tembok besar besi perlahan-lahan meluncur turun ke tebing. Meluncur ke depan perlahan. Gemuruh. 9 mayat naga besar dan peti mati kuno perunggu mengeluarkan suara gemuruh ketika meluncur di puncak gunung, dan akhirnya mempercepat dan jatuh dari tebing lurus. Semua orang dikejutkan oleh keringat dingin, dan sisi gunung itu bahkan sebuah tebing, jika mereka tidak bergegas keluar ketika tutup peti mati dibuka, konsekuensinya akan menjadi bencana.
Setelah 9 mayat naga besar dan peti mati perunggu tua jatuh dari tebing, mereka tidak membuat suara jatuh ke tanah untuk waktu yang lama, yang mengejutkan semua orang. Pada saat ini, tidak ada peti mati perunggu untuk menghalangi pandangan, dan Anda dapat dengan jelas melihat pemandangan di sisi tebing. Apakah kita berdiri di atas kawah yang sangat besar? Banyak orang terkejut. Karena, di bawah yang disebut tebing, sebenarnya ada lubang besar yang tidak berdasar. Bukan kawah, tidak mungkin memiliki gunung berapi setebal ini. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa ada 9 gunung besar yang terhubung satu sama lain, membentuk lembah yang sangat dalam. Menurut akal sehat, ini harus menjadi lembah terbuka, yang dapat dilihat pada akhirnya, karena 9 gunung tidak menjulang ke awan. Namun, ketika melihat ke bawah, ada lubang hitam, dan tidak ada akhir sama sekali tampaknya langsung menembus neraka jalan Huangquan, yang tak terduga. Jurang yang dikelilingi oleh 9 gunung tampaknya tidak ada habisnya, setelah 9 mayat naga besar dan peti mati perunggu kuno jatuh, mereka tidak pernah mendengar gema, seolah-olah mereka tidak akan pernah jatuh sampai akhir. Seberapa dalam itu? Tidak terbayangkan. Di mana ini, bagaimana bisa ada jurang yang sangat besar? Semua orang terkejut, dan samar-samar merasa bahwa dunia ini tidak damai dan tenang seperti yang terlihat di permukaan. Setelah mengamati adegan di sekitarnya, Ye Fan berkata, pernahkah Anda menemukan bahwa tidak ada altar 5 warna di sini? Kita tampaknya jatuh di sini langsung dari langit, daripada muncul di dalam pintu langit berbintang. Mendengar ini, semua orang terkejut, dan baru kemudian menyadari bahwa tidak ada altar 5 warna. Tetapi puncak gunung yang luas itu tidak runtuh oleh peti mati tembaga, dan bahkan tidak ada lubang raksasa yang muncul. Itu hanya beberapa retakan besar. Jika benar-benar jatuh dari langit dan mengenai di sini, gaya tumbukan tidak dapat dibayangkan, tetapi gunung itu tidak memiliki tanda-tanda kerusakan serius, dan masalahnya penuh dengan kelainan. Tanpa altar 5 warna, mengapa kita ada di sini? Apakah alam semesta legendaris yang runtuh dan kandas di sini? Lelucon ini tidak baik sama sekali. Tidak ada yang tersenyum, semua melirik ke sekeliling, lalu merenung. Ada setengah tablet batu. Pada saat ini, Zhang Ziling tiba-tiba berteriak. Ada tumpukan puing-puing di puncak gunung, dan ada beberapa pohon tua yang kuat, disertai dengan beberapa tanaman merambat tua dari ketebalan ember. Di antara tanaman merambat, setengah dari monumen batu yang pecah jatuh di sana, dan jejak penggilingan manual sudah jelas. Orang-orang dengan cepat berjalan, menarik tanaman merambat yang kering, menyapu ranting-ranting yang mati dan daun-daun yang jatuh pada monumen yang rusak, dan segera merasakan makna kuno yang terukir di atasnya, dengan 3 karakter kuno terukir di atasnya, pena itu kuat dan solid, dan itu sekuat naga, dengan nafas bertahun-tahun saya tidak tahu sudah berapa tahun itu ada. Apa itu tertulis? Banyak orang tidak tahu. Ye Fan telah mengenali sejak lama, tetapi masih sedikit tidak pasti, mengatakan, sepertinya itu adalah 3 kata, Huang Guban. Larangan kuno yang terbengkalai, apa artinya? Itu tidak koheren sama sekali. Semua orang tidak tahu apa yang mereka inginkan. Ini adalah monumen batu yang rusak. Seharusnya ada kata-kata di bawahnya, tetapi tidak ada cara untuk memulihkan tubuh setelah rusak. Dan rusak. 3 karakter kuno haruslah nama jurang atau gunung ini. Zhou Yi menunjukkan tatapan bijaksana dan berkata, benar-benar tidak banyak kata dan kata-kata yang dapat dihubungkan dengan terlarang. Yang paling mungkin diikuti oleh satu kata, tanah. Bukankah ini tempat tandus ketika terhubung? Teman sekelasnya menghubungkan 4 karakter, dan warnanya berubah seketika setelah membaca, dan semua orang menurutkan kening. Nama itu benar-benar sulit untuk membuat pergaulan yang baik, banyak orang yang agak khawatir. Sebagian besar jurang ini bukan tanah murni dan tanah suci. Kata beberapa orang. Adalah lebih dari tanah murni dan tanah suci. Jika seperti yang tertulis dalam prasasti, saya khawatir itu bukan tanah yang baik. Anda telah memperhatikan bahwa tidak ada burung dan binatang buas di dekatnya. Ini terlalu sepi. Wang Ziwen lebih berhati-hati dan merasa salah. Itu benar. Semua orang mengangguk. Ada bunga, rumput, tanaman merambat, dan pepohonan permukaannya terlihat cerah, tetapi ketika Anda perhatikan lebih dekat, itu sangat tidak normal, tidak ada binatang di sekitarnya. Gunung besar, Anda tidak bisa mendengar deru burung dan binatang, Anda tidak bisa melihat jejak kegiatan semut dan serangga, begitu sunyi sehingga hampir mati. Tidak ada jangkrik di kayu kuno, tidak ada belalang di rumput, tidak ada burung terbang di langit, dan ada yang diam. Pang Bo sangat optimis dan berkata, bagaimanapun, ada vegetasi yang subur, lingkungan seperti itu cukup bagi kita untuk hidup. Selain itu ada prasasti, pasti ada manusia di planet ini, saya tidak percaya dunia yang indah akan seperti itu. Tempat mati. Siapa bilang tidak ada binatang, dan siapa bilang tidak ada burung di langit, kau tahu. Ye Fan membuat penemuan baru pada saat ini, jari-jarinya jauh dari langit. Di kejauhan, tampaknya ada seekor elang layang, sangat istimewa, karena itu sangat emas www.mtnovel.com. Bahkan, jika mereka berjauhan, Anda masih dapat merasakan jenis keindahan, seperti melemparkan emas, dengan seluruh cahaya keemasan. Bersinar. Pada saat ini, elang berwarna emas terbang jauh ke daerah ini, menjadi lebih jelas, dan kemudian tiba-tiba menyelam ke gunung. Sesaat kemudian, langit bangkit kembali, dan sudah ada mangsa lain di cakarnya, terbang menuju tebing yang jauh. Apakah aku benar? Setelah melihat adegan ini, Pang Bo, yang selalu riang, tergagap di tempat. Yang lain juga hampir membatu, seperti patung kayu dari lumpur, bingung, mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Bagaimana perasaanku di bawah cakar elang emas sepertinya menangkap seekor gajah raksasa. Li Changqing juga tergagap, merasa kering. Sepertinya tidak, itu sederhana. Wang Ziwen mengambil kata-katanya dan berkata, luar biasa bisa meraih seekor gajah raksasa. Aku bisa membayangkan betapa besar elang emas itu. Lidah. Jelas, semua orang melakukan kesalahan, karena jaraknya terlalu jauh, dan volumenya salah diartikan, itu pasti raptor aneh yang sangat besar. Ye Fan menatap langit dan berkata, tidak mungkin ada elang sebesar itu adalah emas, bersinar dengan kecemerlangan emas, dan itu sangat besar dan besar, seperti dapeng bersayap emas dalam mitologi.
Mendengar kata-kata ini, semua orang yang hadir berada dalam membatu. Han, bicarakan itu. Jalan surga lebih dari cukup untuk menutupi kekurangannya, berasal dari Dao De Jing, bukan seperti yang dibayangkan teman-teman buku, bukan Jiu Yin Zhen Jing, tidak mungkin muncul seni bela diri. Tentu saja, hanya ada satu kitab suci moral dalam beberapa ratus kata itu, dan suara yang didengar oleh protagonis tidak mungkin berupa kitab suci moral. Bab 28 Buah Misterius. Burung peng yang legendaris disebutkan dalam banyak buku kuno, misalnya, ada deskripsi terkait di bab Gurun Tengah, Z Divine Sutra, dan Zhui Jing Zhu, yang paling terkenal adalah Zhuang Zhou, Xiaoyu. Ada ikan di Beming, namanya kun. Ukuran kun-kun adalah ribuan mil. Berubah menjadi seekor burung, namanya peng. Bagian belakang peng tidak diketahui, dan itu ribuan mil. Awan langit. Zhuangzi membuat sketsa gambar burung dewa yang bisa naik hingga 90.000 mil dalam gaya yang luar biasa dan yang menakjubkan untuk dibaca. Jelas, ini tidak sesuai dengan akal sehat tentang keberadaan benda-benda. Tidak peduli seberapa besar burung, ia tidak dapat memiliki bentuk seperti itu. Ini adalah deskripsi yang sangat berlebihan dari para nenek moyang. Namun, membingungkan bahwa ada catatan pengiau di banyak dokumen kuno lainnya, dan bahkan di banyak buku kuno, dikatakan bahwa pengiau memang ada dalam gaya yang tegas, tetapi tidak sebesar legenda. Ribuan mil. Ini harus membuat orang memiliki semua jenis asosiasi. Apakah benar ada burung dewa bernama Peng di dunia kuno yang jauh itu? Zhou Yi dan yang lainnya menyaksikan bayangan emas yang dilemparkan seperti emas menghilang di balik tebing gunung, semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Burung dewa legendaris. Banyak orang berseru setelah membatu. Ini mengejutkan dari hati. Dengan mudah merobek gajah raksasa dan bergegas pergi. Tampaknya itu hanya pika namun, ukurannya yang besar membuat orang tercengang, dan kekuatannya yang besar membuat orang terpana. Cade serius dan berbisik, burung raksasa milik raptor seperti elang. Ini adalah spesies baru, penemuan hebat. Tetap di samping. Pang Bo sedikit terdiam oleh orang asing berkekuatan satu ini. Kapan itu, masih memikirkan hal-hal dengan perspektif ilmiah, dan tidak ingin memikirkan bagaimana ia datang ke sini. Pang Bo, kamu memiliki sikap yang lebih baik. Li Xiaoman menunjukkan pandangan yang tidak menyenangkan, bulu matanya yang panjang berkedip-kedip, dan matanya yang indah menatapnya. Aku tidak bilang kamu. Pang Bo berbisik pelan. Dunia seperti apa kita sekarang? Setelah menenangkan diri, semua orang harus memikirkan pertanyaan ini. Berjalan melalui alam semesta yang sunyi, datang ke medan bintang tempat biduk ini berada, dan memasuki dunia yang misterius, apakah itu benar-benar sampai pada kembalinya para dewa? Bagaimana cara bertahan hidup? Ini adalah pertanyaan yang semua orang pertimbangkan, masa depan tidak diketahui, semuanya perlu dipertimbangkan dengan cermat. Banyak orang telah memahami relik para dewa di tangan mereka, tetapi pada saat ini semua objek Buddha telah tumpul dan kusam, dan beberapa bahkan retak, dan sebuah retakan telah muncul, yang benar-benar hancur. Kekuatan ilahi terakhir dalam peninggalan dewa diserap oleh peti mati perunggu kuno. Pada saat ini, tidak ada lagi sirkulasi ilahi, dan memegangnya di tangan tidak jauh berbeda dengan memegang tembaga bekas. Tetapi semua orang tidak membuangnya, berharap bahwa peninggalan para dewa dapat membangun kembali kemuliaan untuk digunakan di masa depan, dan jika itu bisa diperbaiki, itu akan menjadi kepercayaan terbesar mereka di masa depan. Guru, saya tidak tahu perut siapa yang berdering. Banyak orang merasa malu. Orang selalu harus makan dan minum bahasa. Banyak orang menggerakkan langkah kaki mereka untuk menemukan tempat rahasia untuk mencari kenyamanan. Kematian untuk menghadapi dan hidup untuk menderita, kata Pang Bo dengan mencibir meremehkan. Atau aku masih memiliki pandangan ke depan. Reruntuhan Tiangong di Mars telah meninggalkan saya jejak besar. Saya pikir bahkan jika ratusan tahun telah berlalu, itu akan menjadi manusia menjelajahi bintang-bintang salah satu kesaksian terbesar di dunia. Poof. Ye Fan hanya minum air di mulutnya dan menyemprotkannya, dan botol air mineral di tangannya hampir dibuang. Aku berkata, saudaraku, jangan mengatakan hal-hal seperti itu ketika aku minum air, oke, itu akan mati. Orang-orang di sebelah mereka tidak tahan dengan mereka berdua, jadi mereka memindahkan langkah mereka jauh-jauh, dan mereka semua memecahkan masalah mereka dengan cara yang canggung. Pang Bo tertawa ketika dia melihat ekspresi semua orang, dan kemudian dia terbatuk-batuk ke arah tertentu dengan sengaja, dan membuat penampilan melintas, dan tiba-tiba membiarkan orang-orang di belakang pohon bergetar untuk sementara waktu, dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu berjalan dengan baik. Pang Bo tertawa 2 kali, lalu berjongkok, mengambil 2 batu, dan membuangnya. Teriakan marah Li Hangking tiba-tiba datang dari balik tanaman merambat di kejauhan, siapa yang begitu jahat? Dengan dengung marah Liu Yunzi. Melihat orang ini mengambil batu lagi, mencoba melemparkannya ke arah kepergian Li Xiaoman, Ye Fan buru-buru menghentikannya. Melihat semua orang keluar satu demi satu, Pang Bo segera membuat tatapan serius, dan kemudian menarik Ye Fan untuk mulai berkeliaran di puncak gunung, ingin melihat buah-buahan liar apa yang bisa dimakan. Meskipun Ye Fan mengumpulkan sekumpulan besar tubuh buaya di altar 5 warna Mars, mereka tidak ingin muntah untuk memakannya sampai saat kritis. Ada sumber mata air, Pang Bo tiba-tiba tahu. Hanya beberapa puluh meter di depan, beberapa ember tua tanaman merambat tebal mengelilingi ruang terbuka, di mana ada kolam mata air 1 meter persegi, berdeguk, seperti mata air nektar. Ada lusinan pohon kecil setinggi lebih dari setengah meter di sebelah kolam pegas, daunnya lebar dan hijau, dan mereka menyerupai telapak tangan manusia, seperti beberapa penjahat multisenjata berdiri di sana. Di bagian atas setiap pohon kecil ada buah merah yang menggantung seperti ceri, tetapi mereka sebesar telur ayam. Ye Fan dan Pang Bo berjalan melalui tanaman merambat, dan dengan cepat berjalan melewatinya, mencium aroma buah yang kaya di kejauhan, dan hampir segera menyapa mereka berdua. Lagi pula, saya belum makan siang dan malam, dan perut saya sudah lapar, jika saya tidak dapat menemukan apapun untuk dimakan, keduanya siap untuk makan daging buaya dengan kulit kepala mereka. Ini benar-benar harum, aku belum pernah melihat buah dengan aroma yang kaya. Segera hadir, keharumannya akan semakin harum, bahkan jika Chen Xiang, gudang anggur berusia ribuan tahun, akan dihancurkan di sini. Aroma buah menyerang orang, apakah itu beracun?
Keduanya sedikit tidak pasti, karena semakin cantik semakin menarik, semakin beracun mereka cenderung. Tidak masalah, aroma buah harum, aku ingin mencicipinya bahkan jika itu beracun. Aku tidak ingin memakan reptil menjijikan yang telah dibor di otak manusia. Jika kamu mencobanya terlebih dahulu, kamu memiliki tubuh yang kuat, dan jika kamu beracun, kamu pasti bisa membawanya. Kurasa kulitmu tebal, dan tidak beracun. Yang terbaik untuk menguji racun. Keduanya sangat ceria, meskipun mereka datang ke dunia yang aneh, mereka tidak cemberut, tetapi dihadapkan dengan sikap optimis. Ye Fan mengambil buah merah dan meletakkannya di tangannya, terlihat sangat menarik, kristal dan tembus pandang, seperti ukiran batu giok merah. Pada saat ini, Pang Bo juga memetik buah merah terang dan tembus cahaya, dengan mengatakan, tidak, aroma buah seperti ini terlalu menggoda, saya tidak bisa menahannya, coba dulu. Biarkan aku pergi dulu. Keduanya menggigit pada saat yang sama ketika kulit merah mengkilap terbuka, orang tiba-tiba merasakan aroma kaya dan harum bergegas ke organ-organ internal dan menyebar ke seluruh tubuh. Lezat. Pang Bo tidak sabar untuk menelan semua jarinya, jusnya mengalir, merahnya cantik, aromanya penuh aroma, aromanya meluap di sini. Saya belum pernah makan buah yang begitu lezat, apakah benar-benar terlalu lapar? Setelah makan buah pertama, keduanya menunggu sesaat dan hanya merasa bahwa mereka penuh energi dan tidak merasakan ketidaknyamanan lainnya. Tidak ada racun. Tunggu apa lagi, ayo. Duduk di dekat kolam musim semi 1 meter persegi, mereka mulai melahap dan meludahkan jus. Lapar sampai batas tertentu, aku ingin menelan lidahku, apalagi menghadapi buah yang begitu manis. Tapi semua orang berhenti setelah makan hanya 4. Ye Fan berkata, beri beberapa Yi dan Zhang Ziling. Ya, mereka pasti lapar. Jenis pohon kecil ini lebih dari setengah meter berwarna hijau dan menetes, yang sangat luar biasa, tetapi setiap tanaman hanya berbuah di atasnya, dan hanya ada 13 pohon mirip jasper yang tumbuh di sekitar kolam musim semi. 5 buah merah dan cerah ditinggalkan. Pang Bo menarik napas dalam-dalam, membungkuk, dan mencium aroma mata air yang bergejolak, dan berkata, aneh, mata air ini tampaknya juga memiliki aroma. Ye Fan mengambil beberapa mata air www.mtnovel.com berbau sedikit aroma, meskipun sangat ringan, tetapi memang ada, mengatakan, pohon-pohon kecil ini dapat menghasilkan buah-buahan aneh seperti itu, dan kebanyakan dari mereka ada hubungannya dengan kolam mata air ini. Pang Bo minum beberapa teguk mata air dan berkata, wangi sedikit manis, tapi sayangnya rasanya istimewa, dan rasanya tidak enak setelah minum. Dia menuangkan semua air dalam beberapa botol air mineral dan mulai memasang ini, ada aroma cahaya mata air. Mereka beristirahat di sini sejenak, selesai makan buah, minum air mata air, dan kemudian mengambil 5 buah yang tersisa. Ketika dia berjalan kembali, Pang Bo berbisik, apakah kamu merasakan bahwa setelah makan buah itu, keletihan sepertinya hilang, dan aku sekarang merasa energi? Ye Fan juga aneh. Dia mengangguk segera setelah mendengar kata-kata dan berkata, buah merah ini terlihat sangat tidak biasa. Pada saat ini, semua orang telah memecahkan masalah mereka sendiri. Beberapa orang melihat kejauhan dan melihat medan. Beberapa orang bersama-sama mendiskusikan kemana harus pergi. Ketika Ye Fan dan Pang Bo masuk, ada ledakan aroma buah yang kaya dan harum, yang tiba-tiba menarik perhatian semua orang. Banyak orang menelan air liur tanpa sadar, dan banyak orang sudah lapar. Perasaan. Yi memberimu, makanlah dengan cepat. Pang Bo memasukkan 2 buah merah ke tangan Liu Yi, yang bersinar terang di bawah sinar matahari. Li Chahangking berdiri tidak jauh dari sana, mencium aroma buah menggoda ini, dan segera berkata, Pang Bo, di mana kamu menemukan buahnya, tolong segera bagikan dengan semua orang, kamu tidak bisa lapar lagi. Mengatakan, bahwa dia melangkah maju dan tidak menganggap dirinya sebagai orang luar. Dia sepertinya lupa bahwa dia telah menargetkan Ye Fan dengan jahat belum lama ini, dan hampir membunuhnya. Dia mengulurkan tangan dan mengambil 3 buah lainnya di tangan Pang Bo. Bab 29, Kemarahan. Kamu benar-benar tidak mengenal seorang pria yang wajahnya panjang dan sapinya tidak tahu bagaimana menekuk, dan belum pernah melihatmu dengan wajah yang begitu tebal. Pang Bo membuka telapak tangannya dan memiringkan matanya, mengumpulkan 3 buah yang elegan dan manis. Bagaimana kamu bisa bicara seperti ini? Li Chahangking tidak bisa menahan wajahnya, dan berkata dengan wajah dalam, kami adalah teman sekelas, datang ke dunia yang aneh bersama, kita harus saling membantu. Saat ini semua orang sangat lapar, dan menemukan sesuatu untuk dimakan harus keluar semua orang berbagi, apakah Anda ingin makan makanan sendiri? Wow, kata-kata apa yang kamu maksud? Pang Bo mencibir, siapa yang diam-diam makan coklat di peti mati tembaga, mengapa kamu tidak memikirkan kata, semua orang, pada waktu itu? Lihat, jangan jijik padaku, melihatmu lebih menjijikkan daripada melihat buaya seperti buaya. Saat tinggal sendirian, aku terlalu malas untuk peduli denganmu. Li Chahangking tersedak dengan wajah pucat. Dia tidak bisa mengakuinya sama sekali. Setelah berdebat beberapa kata, dia tampak pucat dan lemah. Meskipun pidato Pang Bo sangat agresif dan sengit, itu tidak berarti bahwa pikirannya tidak teliti, ia secara alami tahu bahwa niat Li Chahangking dapat dibagi menjadi makan yang lebih baik, jika ia tidak bisa, ia akan mengisolasi Pang Bo dan Ye Fan. Sedikit orang, jika Anda tidak memberitahu mereka, pasti ada beberapa pendapat di hati itu. Maaf, semuanya, bikiku itu memiliki lebih sedikit daging, jadi aku mengambil total 5 buah, yang benar-benar tidak cukup. Tubuh Yi terlalu kurus, terbagi di antara keduanya, aku pikir semua orang tidak memiliki pendapat. Pang Bo tidak melihat semua orang, karena Pang Bo tidak melihat semua orang, karena buah terbelagu berkata, Zhang Ziling memberimu 1. Dia mengatakan bahwa dia melemparkannya, dan kemudian berkata, 5 buah dipetik oleh Ye Fan Cai dan aku. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita harus memperlakukan diri kita sendiri? Pang Bo memasukkan buah keempat langsung ke mulut Ye Fan, dan buah terang kelima digigit sendiri. 5 buah dipotong. Liu Yi sedikit malu dan berkata, aku bisa makan setengahnya, biarkan aku membaginya untuk semua orang. Dia ingin mengembalikan buah seperti batu akik merah, Ye Fanyi mendorongnya kembali dan berkata, tenang, vegetasi yang lebat di sini pasti akan menemukan banyak buah-buahan liar.
Pang Bo juga melotot, mendesaknya untuk makan dengan cepat, tidak membiarkannya menyerah. Namun, dia tahu bahwa buah ini sangat tidak biasa, setelah memakannya, dia sangat energik dan kelelahan, dan pasti ada manfaat lain yang tidak dia ketahui. Tapi, Liu Yiyei sedikit malu dan memandang orang-orang di sekitarnya. Yiyei, kamu terlalu baik, ini tidak apa-apa, Pang Bo berbisik, banyak dari mereka memiliki coklat di tangan mereka, tetapi tidak ada yang mengeluarkannya untuk semua orang makan. Melihat Ye Fan mengangguk padanya, Liu Yiyei tidak lagi menolak. Saya masih punya coklat di sini, tolong bagikan. Pada saat ini, Liu Yunzi tiba-tiba melangkah maju dan membagikan beberapa paket coklat untuk dibagikan kepada semua orang. Aku tidak benar. Pang Bo marah pada saat itu. Ini adalah wajah telanjang, dan giginya digelitik, tetapi mereka hanya bisa menanggung tamparan tak kasat mata ini, bahkan jika mereka melompat keluar. Ini masih kebenaran Yunzi. Li Changqing melepaskan sepotong coklat dan memasukkannya ke mulutnya sambil makan, katanya, sambil masih tidak lupa untuk melirik Pang Bo dan Ye Fan. Masalah umum, hanya untuk melihat hati orang-orang. Teman sekelas wanita yang selalu mengikuti Liu Yunzi juga mengatakan, jika dia menunjukkan. Ini membuat wajah Pang Bo lebih malu, dan berbisik, dia tidak mengeluarkannya dari lingkaran, dia tidak mengambilnya lebih awal, sekarang pegunungan penuh tanaman pasti dapat menemukan buah-buahan liar. Coklat tidak banyak berpengaruh, hanya pada saat itu keluarkan dan buat isyarat. Saya bilang dia peri. Lu Yao tahu bahwa Mali telah melihat hati orang sejak lama. Setelah tiba di dunia luar, Yunzi aku akan mengikutimu. Li Changqing sengaja membuat pandangan seperti itu, dan kemudian menghela nafas lagi. Jangan lupa beberapa lirikan ke Pang Bo dan Ye Fan. Ditampar ringan oleh Liu Yunzi, dan secara sarkastik oleh seorang pria dan seorang wanita di sampingnya Pang Bo, yang marah tidak sabar untuk menariknya dan memukulinya, tetapi dia hanya bisa menahannya di bawah mata semua orang. Semua orang memandangi bentuk dan medan gunung yang jauh dan menentukan arah, berpikir bahwa berjalan di sepanjang arah ini akan meninggalkan gunung dalam waktu singkat dan mencapai tempat berasap. Tidak menunda waktu terlalu lama, semua orang menuruni gunung, dan kemudian memasuki hutan gunung untuk bergerak maju dengan hati-hati. Semua orang memegang tongkat kayu di tangannya untuk berjaga-jaga terhadap serangan binatang buas itu. Setelah semua, peninggalan para dewa hampir ditinggalkan. Tetapi setelah berjalan lama, apalagi binatang besar, saya bahkan tidak melihat tikus tanah, saya juga tidak melihat burung terbang. Ini benar-benar tempat terlarang, bahkan burung-burung tidak ada di sini. Li Changqing berkata pada dirinya sendiri. Pang Bo menggoda, kamu seharusnya senang bahwa jika kamu menemukan seekor binatang besar, kamu akan berdoa untuk melarikan diri ke tempat di mana tidak ada bulu burung. Vegetasi di pegunungan subur, dan banyak orang telah memetik banyak buah-buahan liar, untuk sementara meringankan masalah makanan. Tetapi sampai langit menjadi gelap, dia tidak keluar dari hutan, gunung-gunung yang tak berujung itu sepertinya tidak ada habisnya, dan ada satu gunung di atas yang lain. Apakah kita pergi ke arah yang salah? Apakah kita menuju jauh ke pegunungan? Beberapa orang sangat skeptis, tetapi pada akhirnya semua orang memutuskan untuk pindah. Hari sudah gelap, dan semua orang harus berhenti di pegunungan dan memutuskan untuk pergi ke jalan pada hari berikutnya. Ini adalah malam yang mengganggu, pada tengah malam, semua orang mendengar raungan yang mengerikan, suaranya luar biasa dan keras, dan suara rantai besi bersiul membuat semua orang merasa dingin dari kepala sampai kaki. Di hutan gunung seram ini, benar-benar menakutkan, seolah-olah berjuang dengan hantu yang dibelenggu, suara itu membuat orang merasa berdebar-debar. Kedengarannya seperti suara yang dibuat di jurang tanah terlarang yang tandus. Banyak orang gemetar, memandang ke arah jurang besar yang dikelilingi oleh 9 gunung di kejauhan. Larut malam, bayangan pohon berputar, hutan serigala kayu kuno, gemetar tertiup angin, seperti bayangan-bayangan hantu. Raungan itu bahkan lebih keras, dan seluruh gunung yang bergetar gemetar ringan, pohon-pohon di dekatnya terus bergetar, dan banyak daun berjatuhan. Rasa dingin yang menakutkan menyebar dari jurang tanah terlarang yang tandus, yang mengejutkan semua orang, tahu bahwa itu jauh dari itu, dan bahwa nafas yang mengerikan ini bisa dirasakan. Itu sedikit menakutkan. Tunggu, tunggu. Suara getaran yang sangat besar sangat jauh di malam yang gelap itu. Sepertinya sesuatu raksasa mengalahkan logam itu, menyebabkan hutan gunung bergetar. Semua orang berubah warna pada saat yang sama, dan tidak bisa tidak memikirkan tempat. 9 mayat naga besar dan peti mati perunggu kuno telah jatuh ke dalam jurang. Apakah itu? Jenis dampak kusam dan kuat ini, seperti suara seseorang menghancurkan peti mati perunggu, membuat orang merasakan dinginnya es, dan rambut dingin seluruh tubuh berdiri tegak. Itu apa? Banyak orang kaget ke ekstrem, dan pada saat yang sama takut ekstrem. Peti mati perunggu itu misterius dan tidak dapat diprediksi. Sampai sekarang, semua orang tidak memahaminya. Apa yang membombardir itu? Anda harus tahu bahwa peti mati raksasa dengan mudah menyerap kekuatan peninggalan dewa di tangan semua orang. Tanah terlantar terlarang, apakah itu berarti tanah terlarang yang sudah ada sejak zaman kuno? Aborigin umur berapa jauh yang belum pernah diinjak orang sejak ini? Tunggu, tunggu. Suara nyaring memekakkan telinga, suara pengeboman keras, suara gemetar peti mati tembaga mengguncang bumi, bumi bergetar, pohon-pohon di sekitarnya terus bergetar, dedaunan tersebar, dan mereka semua terbang. Deru jeritan membuat amarah, semakin mengerikan dan menakutkan, sulit membayangkan apa yang ada di dalam jurang. Kita harus bersyukur bahwa jika bukan 9 mayat naga dan peti mati perunggu yang jatuh ke dalam jurang, menarik perhatian hal itu, aku khawatir itu akan keluar di malam hari, jika itu masalahnya, kita tidak akan selamat. Ini mungkin fakta. Lagi pula, ini disebut tanah kuno yang tandus, dan bahkan burung dan binatang buas tidak bisa berhenti. Aku bisa membayangkan kengerian di sini, pasti itu adalah jedi, dan ada sesuatu yang mengerikan. Hal-hal yang ada sebelum zaman kuno benar-benar rambut manusia, saya tidak berani membayangkan. Sepertinya itu tidak bisa membantu peti mati perunggu misterius untuk saat ini, tapi untungnya begitu. Ini adalah malam tanpa tidur, banyak orang tidak bisa lagi tertidur. Boom.
Tiba-tiba, ada suara gemuruh yang hebat, di gunung-gunung yang jauh, jurang tiba-tiba mengalami gempa bumi yang hebat, kabut hitam tak berujung memuntahkan, sepenuhnya menutupi langit di sana, semua bintang dan bulan menghilang dan sangat tertekan. Gemuruh. Tiba-tiba, semua kabut hitam tersedot ke dalam jurang dalam sekejap, bintang-bintang di langit bersinar seketika, tetapi semua orang lihat gambar yang sangat mengejutkan. Ada bayangan hitam yang samar-samar, tidak bisa melihat apakah itu manusia atau binatang, menari dengan rantai besi tebal yang panjangnya ratusan kaki meraung di langit, menakutkan dunia. Anda dapat melihatnya begitu jauh, Anda dapat membayangkan betapa tebal rantai itu, aumannya memekakkan telinga, dan orang-orang di hutan hampir tertegun gelombang ombak yang bergulung membuat telinga terluka. Benda itu diikat oleh rantai besi besar, dengan belenggu, tapi itu menari dunia, dan tali besinya kosong. Ini sengit dan kuat, seolah mengumpulkan kekuatan dan membuat raungan menjerit, lalu terjun ke jurang dalam dengan keras. Tunggu, tunggu. Suara peti perunggu yang dihancurkan terdengar lagi. Apakah menurutmu dia ingin membuka peti mati di dalam peti mati itu? Seharusnya seperti ini, lagi pula, peti mati besar sudah terbuka, dan dia tidak perlu menghancurkannya tanpa alasan. Hati orang-orang ketakutan dan ketakutan, mereka tidak tenang sampai jurang di tengah malam, dan tidak ada lagi suara yang terdengar, dan orang-orang tertidur. Keesokan harinya, matahari telah terbit sangat tinggi, dan semua orang bangun satu demi satu, dicuci oleh sungai, memetik beberapa buah liar untuk dimakan, dan kemudian melanjutkan perjalanan. Berjalan selama 2 atau 3 jam penuh, dan orang-orang tidak berhenti di jalan. Mereka sangat ingin meninggalkan tempat ini. Tempat terlarang yang sangat konyol ini benar-benar tidak nyaman, dan mereka harus berjalan keluar dari daerah ini sebelum malam tiba. Pada siang hari, matahari yang terik menggantung di langit, tetapi ada naungan hutan. Saat mendaki gunung, seseorang mendengar raungan binatang buas di kejauhan. Hampir, kita harus bisa keluar dari tanah terlarang ini sebelum gelap. Oh, apakah kamu melihat jika ada beberapa bangunan di gunung yang tinggi di kejauhan? Wang Ziwen tiba-tiba menunjuk ke depannya, itu adalah gunung yang sangat tinggi, dan itu masih jauh dari itu, dipisahkan oleh beberapa puncak, tetapi bukit-bukit itu tidak dapat diblokir. Ini benar-benar sebuah bangunan, sepertinya membentang berkeping-keping. Semua orang tiba-tiba menunjukkan warna kejutan, Anda pasti bisa sampai di sana sebelum gelap. Hei, sepertinya ada peri terbang di sana, bukankah itu tanah peri? Ada orang peri. Pemikiran beberapa orang sangat berbeda, dan mereka langsung memikirkan orang-orang peri legendaris. Semua orang tidak dapat membantu, tetapi mempercepat langkah www.mtnovel.com di jalan, ada 3 kelompok, 2 kelompok, banyak orang telah berbicara dengan lembut, setelah memasuki zona Smokey, mereka ingin melakukan perjalanan secara terpisah. Pada saat ini, Ye Fan memperhatikan bahwa Liu Yi merasa sedih dan tidak bahagia, dan bertanya, apa yang terjadi pada Yi? Wang Yan mengambil rosario saya dan melihatnya, tidak memberikannya kepada saya. Liu Yi sedikit dirugikan dan sedikit marah. Itu dia. Itu pasti telah diarahkan oleh Liu Yunzi lagi. Pang Bo terbakar pada saat itu. Wang Yan adalah teman sekelas wanita dengan Liu Yunzi dan telah menargetkan Ye Fan dan Pang Bo. Ye Fan Wen tidak banyak bicara, melangkah maju, menghentikan Liu Yunzi, Wang Yan dan Li Changqing, dan meraih, ambillah. Apa yang kamu bicarakan? Li Changqing bertanya tanpa menunjukkan kelemahan. Kurang omong kosong, bawa rosario. Ye Fan tidak marah, tetapi telah menahan diri. Setelah dia marah, itu sangat menakutkan. Oh, maksudmu hal ini, Wang Yan menjelaskan, saya hanya bermain sebentar. Kemudian saya merasa menyukainya, jadi saya menukarnya dengan Yi menggunakan bel kuningan saya. Ye Fan berbalik untuk melihat Liu Yi, lalu semua orang berhenti dan melihat ke belakang. Aku tidak bertukar dengan dia. Dia mengambil rosario dan menjejalkan bel kuningan ke tanganku. Liu Yi sangat dirugikan dan tampak sedikit gelisah dan menyedihkan di bawah perhatian semua orang. Yi, tidak bisakah kamu mengatakan itu? Jelas kamu bersedia untuk bertukar, kata Wang Yan. Bawa. Saya tidak ingin bicara terlalu banyak omong kosong. Pada saat ini, Ye Fan melirik Liu Yunzi, Wang Yan, Li Changqing, dan berkata, saya tidak punya kesabaran sekarang, dan saya akan keluar dari bahaya. Salah. Bab 30, Kucing dan Anjing. Li Changqing berjalan maju beberapa langkah, dia menunjukkan sedikit senyum lucu, berkata, ini adalah hal antara Liu Yi dan Wang Yan, orang-orang bersedia untuk bertukar dan bertukar, Ye Fan kamu terlalu banyak mengelola. Pok. Ye Fan tidak mengatakan apa-apa, dia melambaikan tangan kanannya dengan kuat dan menampar wajahnya, suara itu mengejutkan semua orang. Li Changqing, seperti orang-orangan sawah, bersandar dan terbang lebih dari 2 meter. Orang bisa membayangkan betapa kuat tamparan ini. Dia jatuh ke tanah, setengah dari wajahnya membengkak pada saat itu, sudut mulutnya berdarah keluar, dan pikirannya berubah menjadi linglung. Setelah beberapa saat, dia berteriak dengan marah, kamu. Hanya saja Ye Fan tidak memandangnya, penghinaan dari hati adalah ketidaktahuan, benar-benar memperlakukannya seperti udara, ketika dia tidak ada. Bawa. Ye Fan hanya 2 kata, memperhatikan Liu Yunzi dan Wang Yan dengan tenang. Li Changqing berjuang untuk berdiri, sangat marah, dan bergegas dengan cepat, jadi dia harus merobek kerah Ye Fan. Sayangnya, dia belum menyentuh ujung sudut pakaiannya. Ye Fan menampar punggungnya di sisi lain wajahnya, masih benar-benar mengabaikannya. Dia bahkan tidak memandangnya. Dia menerbangkannya seperti lalat. Pergi keluar. Menampar dengan kekokohan yang sama dan kekuatan besar. Li Changqing terbang berbaring dan menabrak pohon besar, dia benar-benar bodoh. Bawa. Ye Fan masih hanya meludahkan 2 kata ini, dengan tenang memperhatikan Wang Yan dan Liu Yunzi. Kali ini Wang Yan benar-benar terkendali, matanya mengelak, dan dia tidak berani menatap Ye Fan, dan melihat ke samping. Gu Guzhi berkata kepadanya, aku tidak mengatakan tidak padanya, aku sudah berdiskusi dengan dia. Sangat disayangkan dia benar-benar kurang semangat. Ketika dia mengatakan bahwa dia menghentikan kata-katanya dan mengubah mulutnya, karena Yi telah bertobat, tidak bisakah aku mengembalikannya?
Ketika dia melepaskan manik-manik Rosario kristal di pergelangan tangannya, dia harus menyerahkannya kepada Ye Fan, tetapi Liu Yunzi, yang belum pernah berbicara pada saat ini, berkata, "Kamu, Fan, kamu terlalu mendominasi, bagaimana pendapatmu tentang Li Changqing?" Baru pada saat itulah Li Changqing akhirnya lega. Setelah berteriak di tempat, dia akan bergegas lagi. Pang Bo berkata dengan sinis menghina, "Manjakan dirimu, jangan percaya," lalu bergegas untuk mencobanya. Mendengar kata-kata ini, Li Changqing pemalu dan berteriak tidak jauh, tetapi dia tidak berani mengambil langkah lebih lanjut. "Mengapa kamu melakukan ini pada Li Changqing?" Liu Yunzi bertanya pada Ye Fan. "Mengapa kamu memukulku?" Li Changqing berteriak marah. "Apakah perlu dijelaskan dan teori dengan seekor lalat? Cukup tembak lalat." Ye Fan mengatakan kata-kata ini kepada Liu Yunzi, masih tidak melihat Li Changqing. "Kamu apa yang kamu bicarakan?" Pada saat ini, pipi Li Changqing bengkak, tiba-tiba biru dan putih, dan dia hampir memuntahkan darah. Dia sudah melihat bahwa Ye Fan menghina Liu Yunzi, dan bahkan lebih merendahkannya, terlalu malas untuk peduli dan berbicara dengannya, itu benar-benar menyakiti harga dirinya. Tangan kanan Ye Fan membentang ke depan, dan Wang Yan buru-buru meletakkan Rosario di tangannya, berani menatapnya, dan melangkah mundur beberapa langkah. Kita semua tahu bahwa kehidupan Yi sangat tidak memuaskan dalam beberapa tahun terakhir dan telah sangat terpukul. Kepribadian dan mentalnya telah berubah. Dia sangat lemah dan tidak percaya diri. Trauma psikologis semacam ini perlu waktu lama untuk disesuaikan. Perhatikan itu, jangan menggertaknya dalam situasi ini, jangan terlalu memalukan. Ye Fan memperingatkan Wang Yan dengan suara yang sangat rendah. Mendengar kata-kata berat seperti itu, wajah Wang Yan pucat dan malu serta marah pada saat itu, tetapi lebih takut, dia mundur beberapa langkah, dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. "Kamu Fan, kamu terlalu banyak." Liu Yunzi tampak muram. Yang lain menyaksikan semua ini, dan tidak banyak bicara. Ketika semua orang berpikir bahwa Ye Fan akan berpaling, dia mendapati bahwa dia tiba-tiba melemparkan tinjunya dan mengenai wajah Liu Yunzi. Dalam sekejap, Liu Yunzi menyemburkan darah dari hidung dan mulutnya, wajahnya memerah, dan ia jatuh ke tanah. "Kamu." Dia tidak pernah membayangkan bahwa Ye Fan juga akan berurusan dengannya. "Aku tidak peduli denganmu, tapi kamu selalu memprovokasi aku benar-benar berpikir aku memiliki temperamen yang baik." Ye Fan menatapnya dengan ringan, matanya penuh dengan jijik, dan berbalik. "Kamu penggemar." Liu Yunzi meletakkan gigi dan berbaring di tanah, menggosok darah di antara mulut dan hidungnya, berteriak, "Kamu menunggu." Pang Bo bergegas ketika dia mendengar kalimat ini, menendang kakinya yang besar, dan berkata, "Siapa yang ingin kamu tunggu? Apa yang kamu inginkan, katakan padaku." Boom. Dia menendang selusin kaki berturut-turut, mendorong Liu Yunzi untuk waktu yang lama, dan akhirnya tersentak langsung. Yang lain menyaksikan semua ini, dan tidak ada yang memberikan kata persuasi, karena banyak orang juga merasa bahwa Liu Yunzi tidak menyenangkan mata, dan itu hanya di lingkungan hidup sebelumnya di dunia yang baru ini, tidak perlu peduli tentang apa yang disebut identitasnya. Dan 2 atau 3 orang yang ingin membantu Liu Yunzi juga memilih untuk tetap diam, karena mereka tahu bahwa Ye Fan pernah menunjukkan keunggulannya, yang terbaik adalah tidak memprovokasi. Semua orang melihatnya. Li Changqing tidak mengerti situasinya, dan memandang orang-orang di sekitarnya dengan berisik dan berteriak. Tidak ada seorang pun kecuali Pang Bo yang merawatnya. Pada saat ini, Pang Bo berjalan setelah Liu Yunzi menendang, dan berkata, "Aku melihatnya, aku melihat semuanya." Boom. Kaki besar Pang Bo seperti menendang karung pasir, menendang Li Changqing dari babi yang mati, dan berteriak. Kerumunan tidak menunda karena hal ini, dan terus berjalan, Wang Yan mengangkat Liu Yunzi dan Li Changqing, dan ketiganya digantung di ujung tim. Pada saat ini, Liu Yunzi dan Li Changqing meletakkan gigi mereka, baru saja kehilangan muka mereka sekarang, itu terlalu memalukan. Pada saat yang sama, mereka benar-benar merasakan muntah darah. Sekarang tampaknya perilaku mereka sebelumnya tidak diperhitungkan oleh Ye Fan sama sekali tidak ada dalam hati mereka, dan mereka tampaknya meremehkan tindakan mereka. Penghinaan semacam ini membuat mereka merasa sangat terluka harga diri mereka. Mereka tampaknya hanya badut. Mereka terlalu malas untuk memperhatikan. Mereka tidak menampar seperti lalat sampai mereka bosan. Orang. Pukulan terbesar tidak lebih dari ini. Dia dianggap sebagai kucing dan anjing, tetapi bukan sebagai lawan sama sekali. 1 jam kemudian, orang-orang membalikkan gunung yang rendah, dan sudah jelas bahwa ada sebuah bangunan di gunung yang tinggi di kejauhan, dan auman binatang buas di pegunungan sekitarnya menjadi lebih keras saat ini. Berjalan sedikit lebih jauh, kami berhenti untuk beristirahat sebentar. Kami telah berjalan di pegunungan untuk waktu yang lama, dan semua orang benar-benar merasa lelah. www.mtnovel.com. Setelah membalikkan gunung lain, semua orang akhirnya melihat burung-burung terbang muncul di sekitar, dan segera memasuki dunia yang hidup, mengaum burung dan binatang buas, tanaman berkembang, vitalitas, tidak lagi mati. Ada kelinci di sana. Ada juga musang anjing. Setelah melihat binatang liar, air banyak orang mengalir keluar, dan itu benar-benar tak tertahankan untuk makan buah liar. "Hei, ada kata di dinding batu itu." Pada saat ini, seseorang menemukan dinding batu di depannya dengan beberapa karakter kuno yang besar terukir di atasnya. 3 karakter kuno pertama telah dilihat oleh semua orang, dan itu adalah Abandoned Ancient Ban, dan karakter keempat akhirnya dikonfirmasi sebagai kata di. "Mengapa kamu melihat 4 kata ini lagi? Bukankah kita tidak keluar dari tanah terlarang?" "Salah, itu hanya membuktikan bahwa kita keluar, di sini seharusnya ada tepi tanah terlarang kuno yang tandus, dan akhirnya lolos dengan selamat. Kami beristirahat di sini, aku yakin orang akan segera terlihat." Di dunia, 2 atau 3 orang berkumpul, dibagi menjadi beberapa lingkaran kecil, dan duduk satu demi satu, dan mulai berpikir tentang apa yang terjadi setelah mereka pergi. Jelas mereka ditakdirkan untuk berpisah. "Aku akan melihat apa yang dilakukan Liu Yunzi, bagaimana perasaan mereka licik," kata Pang Bo di sini, bangkit, dan berjalan ke hutan tidak jauh. Beberapa kali Pang Bo berjalan kembali, dan mengucapkan beberapa kata di telinga Ye Fan. Ketika keluar dari gunung ini, semua orang pasti harus berpisah.
Sebagian besar dunia misterius ini benar-benar memiliki dewa dan abadi-abadi, meninggalkan mereka bertiga, dan cepat atau lambat itu akan menjadi bencana. Mari kita hindari hal semacam ini sama sekali. Ye Fan berdiri dan mengatakan bahwa kata-kata ini ringan dan berangin, tetapi dia sudah memutuskan nasib 3 orang.